Di masa lalu yang kelam sebuah suara menyesal telah menjadi ibu yang begitu bodoh berharap dia tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian hari itu. Seorang anak kecil yang montok bersandar di pagar bersukacita melihat ibunya. Suara yang sama melanjutkan ratapannya mengatakan bahwa seharusnya dia mencurigai suaminya. Setelah pria itu membawa pelayan itu ke dalam rumah, seorang anak laki-laki kecil yang tak berdaya bermain di puncak tangga yang luas. Di bawah tangga ibunya menatapnya dengan syok dan begitulah wanita itu kehilangan cintanya yang paling berharga. Dengan putus asa dia memeluk putranya dan berteriak kepada para pelayan untuk memanggil dokter. Dia memohon dengan putus asa agar putranya bangun. Sementara itu sang suami yang setengah telanjang hanya melihat kejadian itu sementara selingkuhannya menunggunya di pintu kamar. Di pemakaman sang ibu, dalam benaknya menyadari bahwa dia seharusnya tidak pernah meninggalkan putranya dalam pengawasan suaminya karena yang dia lakukan hanyalah membuat alasan dan mengatakan bahwa dia telah lalai. Hanya sesaat yang dia tahu itu bohong. Dia sangat terguncang dan suaminya hanya menunjukkan sikap tak peduli. Nama wanita pirang itu adalah Esther, dan suaminya memanggilnya mendekat lalu dengan jahat mengatakan bahwa mereka masih muda. Dia mendengarkan dengan ngeri saat suaminya berkata, mereka masih bisa punya anak sebanyak yang mereka mau sama sekali tidak peduli pada kehilangan ibu muda itu. Saat itu mendengar kata-kata kejam suaminya, dia menyadari sesuatu dalam dirinya. Berpikir sejenak dia menilai bahwa segalanya mulai berantakan sejak hari itu 6 tahun yang lalu. Esther terbangun dengan kaget mengenakan gaun hijau indah berhias tanpa mengenali di mana dia berada. Ingatan terakhirnya adalah sebuah pesta pada malam sebelumnya, bersama saudarinya. Sebelum terbangun di kamar asing itu rambutnya acak-acakan dan gaunnya kusut. Dia menatap pria di sampingnya dengan cemas. Pria itu mendengkur keras dan gelisah dalam tidurnya. Dia menatapnya tercengang bertanya-tanya apa yang dilakukan pria itu di sini. Meskipun pemandangannya aneh, Esther tahu tidak ada yang terjadi di antara mereka. Tiba-tiba seorang wanita muda pirang menerobos masuk ke kamar sambil berteriak, mengatakan betapa memalukannya kakaknya tidur bersama Gellert. Esther yang kaget dengan reaksi adiknya, balas berteriak bahwa ini tidak seperti yang dia pikirkan, dan ini semua hanyalah salah paham. Adiknya sambil menangis mengatakan bahwa dia tidak percaya Esther telah mengkhianati tunangannya. Wanita muda bergaun hijau itu mendengar kata-kata itu dan syok dengan tuduhan tersebut. Di belakang adiknya ada kerumunan orang, di antara mereka ada tunangan Esther. Masih dalam keadaan syok, Esther mencoba menjelaskan situasinya kepada pria itu, berharap dalam hati agar tunangannya itu mengerti. Bagaimanapun dia adalah tunangannya. Namun dengan tatapan jahat, dia mengatakan bahwa dia kecewa dan tidak pernah menyangka Esther adalah wanita murahan seperti itu. Adiknya yang bergaun merah muda diam-diam memegang lengan tunangan Esther. Di tengah kekacauan itu, Esther yang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, memanggil nama tunangannya Clifford. Orang-orang yang hadir di sana mulai melontarkan segala macam hinaan kepada Esther, menyebutnya tidak menarik, antisosial, dan puncaknya mengatakan dia berpura-pura suci padahal sebenarnya dia adalah rubah licik. Dengan marah, dia berkata, tidak akan pernah membiarkan wanita amoral seperti itu menjadi Marchioness Whittaker. Saat melihat mantan tunangannya dan adiknya bersama dia, akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Kemudian pria itu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat bahwa dia akhirnya sadar ada lebih dari satu pilihan untuk dinikahi dan dia menatap adik Esther dengan penuh gairah, yang anggun dalam gaun merah mudanya yang berhias. Saat itu juga protagonis kita sadar bahwa dia telah terperangkap dalam jebakan yang dirancang oleh orang-orang kejam. Clifford mulai membuat pengumuman di hadapan semua orang dan kemudian dia menyatakan bahwa pertunangannya dengan Lady Esther resmi berakhir. Protagonis kita teringat bahwa tak lama setelah itu pernikahannya dengan Gellert diatur sebagai cara baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu adalah upacara yang hanya dirayakan oleh mereka yang telah memasang jebakan itu. Protagonis kita meskipun cantik dalam balutan gaun pengantin menunjukkan ekspresi sedih dan hampa. Seolah-olah pada saat itu dia harus pasrah. Beberapa waktu kemudian Gellert yang murka berdebat dengan Esther mengenai permintaan wanita itu, agar Gellert mengurus rumah selagi Esther sibuk dengan pekerjaannya. Dia memohon agar pria itu mempertimbangkan kata-katanya, karena dia berjuang demi keluarga mereka. Malam tiba dan kita melihat sebuah mansion besar dengan banyak pintu dan jendela. Esther kembali ke rumah setelah hari yang melelahkan, dan menemukan beberapa kertas berserakan di seluruh lantai mansion itu. Suaminya Gellert menantinya dengan rumah yang berantakan total. Dia memeluk pinggangnya dengan ekspresi sombong dan menyatakan, pekerjaan rumah tangga itu untuk wanita dan tidak sepantasnya seorang pria membersihkan rumah. Lagi pula, anak kita akan lahir dalam beberapa bulan, dan tidak pantas jika ayah dari anak itu mengerjakan pekerjaan rumah. Iya kan? Setelah melahirkan hidupnya menjadi semakin sibuk. Dia dicap sebagai wanita gila kerja, yang tidak memiliki sifat keibuan, tetapi protagonis kita mengabaikan orang-orang itu. Dia melihat rincian pengeluaran besar suaminya di ruang kerjanya, dan berpikir bahwa dia hanya perlu menutupi semua yang pria itu habiskan. Untuk itu dia harus diam-diam mengabaikan semua gosip dan hinaan. Satu-satunya pelipur lara di dunia itu adalah putranya Luka. Dia mengelus putranya, yakin bahwa para pelayan akan memperlakukannya dengan baik selagi dia pergi dan dia berjanji pada dirinya sendiri akan melakukan yang terbaik untuk membesarkannya dalam kenyamanan dan kebahagiaan. Di tempat
kerjanya, dia mengarahkan para wanita muda lainnya untuk teliti saat memeriksa bunga-bunga karena bunga adalah bahan terpenting dari kosmetik itu. Dan kualitasnya harus sesuai dengan yang dia harapkan. Dengan senyum bahagia, dia berterima kasih pada semuanya dan mendoakan pekerjaan mereka lancar. Produk baru akan segera dijual, dan kerja keras timnya akan diganjar 2 kali lipat. Setelah begitu banyak pekerjaan saat berjalan pulang, dia merasa lega, karena Gellert akhirnya mengambil perannya dalam membesarkan Luka. Sebab pria itu sendiri yang berinisiatif mempekerjakan seorang pelayan dan sekarang Esther tidak perlu lagi terlalu mengkhawatirkan bayinya seperti sebelumnya. Sementara bayi mungil yang tak berdosa itu berjalan di dekat tangga, sebuah suara wanita memperingatkan Gellert bahwa istrinya akan segera tiba di rumah, tetapi Gellert menjawab bahwa dia tidak peduli. Dan mereka masih bisa bersenang-senang lagi. Sang bayi begitu melihat ibunya menjadi sangat senang dan berdiri. Pada saat itulah hidup Esther berubah selamanya karena putranya jatuh dari tangga dan tidak pernah bangun lagi. Beberapa waktu setelah tragedi itu, wanita itu memberitahu Gellert bahwa dia akan pergi ke gereja untuk mendoakan putranya dan suaminya yang kekanak-kanakan dan tidak peka itu malah bertanya untuk apa. Tetapi dia langsung menjawab bahwa dia hanya ingin arwah anaknya beristirahat dengan tenang. Dia meninggalkan rumah dengan tekad yang kuat. Dengan tatapan sedih sekaligus marah berpikir, bahwa jika dia tetap berada di sisi pria itu kemarahannya mungkin akan mengambil alih, dan dia pada akhirnya akan mengakhiri hidup suaminya. Sinar bulan menerangi kamar wanita itu saat dia tak henti-hentinya memikirkan putranya, menangkupkan kedua tangannya seolah berdoa sambil menangis. Dia sangat menyesal tidak berada di sisi putranya hari itu, menyalahkan dirinya sendiri hingga semakin tenggelam dalam penderitaannya. Bersumpah dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali. Dan pada hari ke-100 doanya terkabul. Sebuah panggilan asing menyuruhnya untuk mendaki ke puncak Gunung Dairen dan menemui naga emas. Namun dia harus melakukan perjalanan itu sendirian. Protagonis kita berjalan menembus salju di tengah hutan yang beku. Wanita pirang itu tidak lagi menunjukkan tatapan sedih yang sama seperti saat dia meninggalkan rumah dan ekspresinya terlihat penuh tekad. Meskipun menghadapi dinginnya gunung, dia berpikir dalam hati, Esther, kau harus mencapai naga emas dengan kekuatanmu sendiri. Angin sedingin es dari gunung menerpa protagonis kita dan dia jatuh dengan wajah lebih dulu menyentuh salju. Sambil menangis, dia memaksa dirinya untuk terus berjalan. Dia memejamkan mata memikirkan putranya. Tiba-tiba sebuah suara yang menenangkan berbicara kepadanya. Seekor naga emas yang besar muncul di hadapan protagonis kita. Menyambutnya. Esther dengan mata hijaunya yang besar menatap takjub pada sang naga. Karena dorongan hati dia memohon pada naga emas agung itu untuk mengembalikan putranya. Dengan suara yang tenang dan halus makhluk mitos itu mengatakan bahwa sang anak telah beristirahat dengan damai. Tapi sang ibu yang penuh penderitaan itu menolak untuk menyerah. Namun makhluk emas itu memberitahu Esther bahwa jika dia masih ingin bertemu dengannya, ada jalan lain, yaitu dengan kembali ke masa lalu saat dia dan keturunan naga pertama kali bertemu. Protagonis kita menerima sekuntum bunga teratai emas yang indah bernama teratai naga dan makhluk mitos itu mengatakan bahwa tugasnya adalah membuat bunga itu mekar. Sang naga memberitahunya bahwa begitu bunga itu mekar, bunga itu akan berubah menjadi cahaya yang akan membawa jiwa sang anak kembali padanya. Kemudian protagonis kita tiba-tiba terbangun. Dia sekali lagi mengenakan gaun hijau yang indah dan kalung mutiara di sebuah ruangan asing. Dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Wanita muda itu menoleh ke samping dan melihat Gellert tertidur lelap. Esther menggertakkan giginya karena marah. Dia menatap dengan jijik pria yang tidur di sampingnya mengutuknya dalam hati. Namun saat melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pria itu tampak jauh lebih muda. Sambil duduk di ranjang mewah, Esther melihat sekeliling kamar tempatnya berada. Merasa semua ini mustahil. Dia melihat gaunnya bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah dia telah kembali ke masa lalu. Mendengar suara pintu dia panik karena dia tidak bisa membiarkan siapapun melihatnya dalam keadaan seperti itu dengan Gellert yang mendengkur di sisinya. Orang yang membuka pintu adalah seorang pria dengan pakaian mewah mengenakan bros perak dengan kristal besar di tengahnya. Esther mengenalinya sebagai Duke Leonard. Pria itu memasuki ruangan melihat sekeliling dan mengira dia salah tempat. Dengan gelisah Esther memohon agar sang duke menunggu. Dia berlari dengan sepatu hijau cantiknya. Begitu sampai di hadapannya, protagonis kita meraih lengan pria itu memohon agar dia tidak pergi. Dengan takut, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia keluar dari ruangan itu, hidupnya akan hancur berantakan. Dengan tekad kuat, dia memohon agar pria itu mendengarkannya. Keluarga Lehinel membawa garis keturunan naga. Menurut legenda, Duke pertama dari keluarga itu mengambil seekor naga sebagai pasangannya. Dan cerita itu menyebar ke seluruh kekaisaran melewati bertahun-tahun hingga masa kini. Dikatakan bahwa naga itu menekan kekacauan di seluruh dunia sejak awal kehidupan. Terlebih lagi mereka mengatakan bahwa Dewi Justitia menganugerahkan naga itu kepada manusia, dan naga itu dipuja sebagai makhluk suci. Seiring berjalannya waktu, kekuatan naga itu hampir padam. Namun hingga hari ini orang-orang di kekaisaran menyebut anak-anak dari keluarga ini sebagai keturunan naga. Esther teringat kata-kata yang telah diucapkan naga emas kepadanya. Dan karena inilah protagonis kita berasumsi bahwa makhluk ajaib itu pastilah merujuk pada Duke Leonard. Sang Duke yang tidak nyaman dengan situasi ini mengklaim tidak tahu apa-apa tentang skandal di kalangan sosial,
Tetapi dia sama sekali tidak tertarik pada kesenangan yang melibatkan orang lain. Jika wanita itu paham apa maksudnya. Namun wanita muda itu dengan marah bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Sambil mendekatkan tangannya yang lembut ke tangan sang duke, dia menjelaskan bahwa saudara perempuan dan ibu tirinya sedang mencoba menjebaknya. Pria itu mendengarkan dengan saksama bertanya-tanya jebakan apa yang mungkin dibicarakan oleh Esther Fraser. Dia dengan tegas memohon agar pria itu menolongnya. Dan pria itu bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia menolak. Untuk pertama kalinya, Esther mulai ragu takut kata-katanya akan terdengar tidak sopan bagi seorang duke. Tapi dia tidak bisa mundur pada saat itu. Menurut berita yang pernah dia baca di koran, Duke Lehino telah melakukan eksperimen untuk menciptakan sesosok makhluk. Namun sebelum ditangkap, dia melarikan diri ke utara. Meskipun takut, Esther tahu dia harus mencobanya. Jadi dia bertanya kepada Duke Lehino apakah dia masih berniat menciptakan makhluk terlarang. Pria itu menelan ludah mendengar perkataan wanita muda itu. Dia balas menatapnya dengan tatapan tajam, bertanya pada wanita muda itu bagaimana dia bisa mengetahui informasi semacam itu. Wanita muda itu dengan sikap yang masih teguh, meskipun ketakutan dia menjawab bahwa dia tidak bisa mengungkapkan sumber informasi itu walaupun sudah diterbitkan di koran. Sang Duke mendengarkan dengan saksama saat wanita muda itu mengatakan kalau dia sudah tidak punya apa-apa lagi dan bahwa dia yang begitu cerdas pasti akan bisa mengerti maksud perkataannya. Sambil menghela napas panjang, Sang Duke berkata kalau dia tahu dirinya sedang diancam. Dia sampai di pintu dan mulai membukanya, lalu meminta Esther untuk tidak salah paham dan mengatakan padanya kalau seandainya dia menjelaskan dari awal, dia pasti akan tetap membantunya dan tidak perlu mengancamnya dengan eksperimen itu. Dia dari pintu itu setengah terbuka dan langsung menguncinya. Sambil berkata dia sempat mengira Esther adalah wanita murahan yang hanya mengejar kesenangan. Esther langsung membantah kalau dia bukan wanita seperti itu. Dan saat dia bangun, dia sudah ada di kamar itu di samping pria tadi. Protagonis kita pun sadar betapa bahayanya posisinya selama ini. Karena pintunya tidak terkunci dan Sang Duke dengan cepat menjauh ke arah lain. Sang Duke menatap Gellert yang sedang tertidur, sambil meratapi tangannya yang terlalu lemah untuk bisa berbuat apa-apa. Dengan mudah Sang Duke mengangkat pria itu dari tempat tidur, menarik kemeja putihnya, dan sambil menyeretnya keluar. Sang Duke sadar kalau Gellert bukan sekadar tertidur tapi sepertinya pingsan. Saat itulah, Esther sadar kalau pria itu pasti sudah dibius dan dia melihat betapa mudahnya Sang Duke mengangkat Gellert dari sana. Sang Duke membuka jendela kamar dan protagonis kita langsung panik bertanya apakah dia akan melempar pria itu dari atas sana. Dengan santai, Sang Duke menyuruhnya untuk tidak khawatir, ketinggiannya tidak akan cukup untuk membunuhnya dan dia sudah pernah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Mendengar itu, Esther jadi takut pada Duke Lehino. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara di koridor mansion dan kita pun melihat Lady Rachel Fraser, saudari Esther yang mengenakan gaun pink cantik, berjalan di sepanjang koridor seolah sedang mencari sesuatu. Salah satu dayangnya bertanya dia mau kemana, dan Rachel menjawab kalau dia sedang mencari saudarinya karena sudah beberapa lama tidak terlihat. Wanita muda yang menemaninya berkata kalau Rachel sangat perhatian. Esther yang cemas dan masih berada di dalam kamar mendengar percakapan mereka di koridor, dan sadar kalau saudarinya sudah dekat. Tiba-tiba Sang Duke dengan lembut meraih tangannya mengatakan kalau sudah tidak ada waktu lagi. Dia menarik Esther mendekat, memeluk pinggangnya, dan dengan senyum lembut memintanya untuk mengikuti perintahnya. Dia berkata pada Esther bahwa meskipun tidak terbiasa berakting, dia hanya perlu mengikuti isyaratnya. Dia menyentuh wajah Esther dengan lembut dan memintanya menutup mata. Di luar, saudarinya sudah sampai di depan pintu dibantu oleh kepala pelayan yang bilang Esther masuk ke sana. Lady Rachel melihat pintunya terkunci, tapi kepala pelayan bilang dia punya kuncinya dan langsung membukakannya. Lady Rachel pun mulai memanggil-manggil saudarinya. Saat memutar kenop pintu emas itu, dia melihat pemandangan yang tak terduga. Duke Leonard sedang mencium Lady Esther. Saudarinya sendiri, wanita bergaun pink itu, benar-benar terperangah melihat mereka berdua, dan rombongan di belakangnya pun sama kagetnya. Dan langsung menimbulkan keributan. Keduanya terus berciuman seolah tidak sadar dengan apa yang terjadi di pintu masuk. Saudarinya dengan mata berkaca-kaca memanggil nama Esther dan bertanya bagaimana dengan Marquess Whittaker. Para dayang di belakangnya mulai berbisik-bisik, mengatakan kalau ini adalah skandal besar. Pria yang bersama Esther itu mungkin cuma pria rendahan tak tahu malu. Rachel langsung menyerbu masuk ke kamar dan bertanya siapa pria itu, apa yang dia lakukan dengan saudarinya. Mereka pun menghentikan ciuman itu. Esther masih sedikit terbawa perasaan karena gestur tadi, pipinya memerah dan tatapannya terpaku pada Sang Duke. Merasa terganggu, Duke Lehon bertanya ada keributan apa. Para wanita muda itu kaget bukan main saat tahu pria misterius itu adalah Sang Duke. Puas dengan keributan yang terjadi, Esther menatap Sang Duke dan berkata, mereka melakukannya dengan sangat baik, yang kemudian dibalas oleh pria itu bahwa mereka tidak boleh mengecewakan para penonton kan? Melangkah ke arah para penonton yang menyaksikan ciuman itu, dia menyatakan bahwa si orang tak dikenal ini akhirnya ingin memperkenalkan dirinya. Dia pertama-tama memanggil Lady Rachel Fraser dan dengan sikap yang tegas. Dia berkata pada wanita itu bahwa dia pasti tidak pernah mengenal kata privasi seumur hidupnya, dan hal yang paling aneh dari semua ini adalah dia ingat sudah mengunci pintunya.
Wanita pirang itu tidak menyerah dan langsung memasang ekspresi memelas. Setelah jeda singkat, wanita muda itu meminta maaf pada sang pria dan mengaku bahwa dia hanya khawatir pada saudarinya. Lady Rachel terisak dan sesenggukan pelan membuat orang-orang percaya pada penampilannya. Mereka mengatakan betapa baik hatinya dan bahwa dia adalah gadis malang yang menyedihkan. Sambil tetap tenang, Duke Lehanel menghadapi wanita muda itu dan mengaku bingung dengan perilakunya. Lagi pula kenapa dia menangis atau apakah dia seorang putri Earl punya sesuatu untuk dibagikan kepadanya seorang Duke? Sedikit gugup dengan kejadian itu, Esther menyadari bahwa semua ini akan menjadi masalah besar saat dia kembali ke rumah. Karena Rachel akan menceritakan semuanya pada orang tua mereka. Meskipun sebenarnya menikmati seluruh situasi ini, dia dengan lembut menarik lengan baju sang Duke. Dia mengatakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja sekarang dan sang Duke membalas senyumannya. Pria itu dengan lembut memegang wajah wanita muda itu menyatakan betapa baik hatinya dia. Dia merasa lega melihat ekspresi ramah di wajahnya sambil bertanya-tanya dalam hati apakah itu benar-benar Duke Lehanel. Tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia berbalik ke kerumunan di pintu kamar dan bertanya berapa lama mereka berniat untuk tetap di sana. Semua orang menjadi sangat malu dan meminta maaf pada Yang Mulia. Kecuali Rachel yang menjadi sangat marah pada perkataan sang Duke dan mengabaikan dayangnya yang memanggilnya untuk pergi. Pintu pun tertutup dengan suara yang berat. Dan di dalam ruangan mewah, itu hanya Esther dan sang Duke yang tersisa berdiri dalam diam. Dia menghela napas lega dan berterima kasih pada pria itu karena telah menolongnya. Dia terkekeh pelan dan bertanya untuk apa terima kasih itu jika beberapa saat sebelumnya wanita itu baru saja memerasnya. Esther menjadi marah mendengar jawabannya. Namun terlepas dari reaksinya, dia menenangkan diri, memberikan hormat pada sang Duke dan menawarkan permintaan maafnya yang paling tulus. Dan menjelaskan kepadanya bahwa bahkan di dalam keluarganya sendiri hanya ada sangat sedikit kepercayaan. Esther memberitahu sang Duke bahwa bahkan Countess dan Marquis tidak terlalu peduli padanya. Protagonis, kita juga mengungkapkan kepadanya bahwa harapan terakhirnya adalah menikahi Marquis Whittaker seperti yang telah dijanjikan oleh kakek neneknya. Dia tetap diam sementara Esther memberitahunya bahwa dia takut jatuh ke dalam perangkap yang mereka siapkan dan dengan begitu kehilangan harapan terakhirnya. Karena itu dia panik dan sekali lagi meminta maaf kepadanya atas kata-katanya tadi. Sang Duke memberitahunya bahwa itu bukan masalah dan sudah waktunya bagi mereka untuk turun ke lantai dasar mansion. Namun Esther tampaknya tidak begitu mengerti. Dia dengan sabar menjelaskan kepadanya bahwa jika mereka tinggal di kamar lebih lama lagi, rumor-rumor baru akan menyebar, dan Esther pun mengakui bahwa itu benar. Pria itu mengamatinya dalam diam saat dia merapikan rambutnya, dan dalam pikirannya dia bertanya-tanya apakah wanita itu sering dijebak seperti itu. Dia mengulurkan tangannya pada wanita muda itu, dan Esther bertanya, apakah dia akan mengantarnya ke bawah? Pria itu balas bertanya apakah dia lebih suka pergi sendirian. Sambil memegang tangannya, dia berkata bahwa dia sering mendengar kalau sang Duke sangat dingin terhadap wanita, tapi sekarang dia sadar semua itu tidak benar. Karena dia sangat baik padanya, dengan senyum lembut, dia mengatakan bahwa belum pernah ada yang memperlakukannya dengan kebaikan seperti ini. Sang Duke terkejut mendengar kata-kata wanita muda itu. Sambil menuntunnya melewati koridor yang elegan, dia menyarankan agar mereka melanjutkan sandiwara ini. Mengingat mereka sudah terlanjur sejauh ini. Esther bertanya dengan bingung apa maksudnya sambil mereka berjalan bersama. Sang Duke menyarankan agar mereka berdansa setidaknya 1 atau 2 lagu. Tetapi wanita muda itu tidak mengerti alasannya. Dia akhirnya menjelaskan kepadanya bahwa jika mereka tidak meneruskan sandiwara itu, saudari Esther mungkin akan terus mencurigainya. Terkagum-kagum dengan kecerdikannya, protagonis kita bertanya bagaimana dia bisa tahu sifat saudarinya itu. Meski baru bertemu hari itu, pria itu hanya menjawab kalau orang-orang bodoh memang punya pemikiran yang sama. Orang-orang seperti itu tidak tahan melihat orang lain bahagia, sehingga mereka bertekad untuk membuat hidup orang lain menderita. Esther berdeham, tampaknya setuju dengan perkataan sang Duke. Entah bagaimana protagonis kita sepertinya merasa didengarkan. Dia melanjutkan ucapannya mengatakan pada Esther kalau masih ada kemungkinan Lady Rachel akan meragukan hubungan mereka. Jadi dia mengizinkannya untuk memanggil nama depannya James. Namun wanita muda itu mengatakan padanya kalau hal itu bisa menimbulkan skandal yang jauh lebih besar jika dia tidak memanggilnya Yang Mulia. Tapi pria itu menyanggah argumennya dengan mengatakan bahwa skandalnya sudah terlanjur dibuat karena mereka sudah kepergok berciuman di ruangan tertutup. Wanita muda itu yang mencoba menghalanginya berkata bahwa maksudnya adalah jika begitu, orang-orang akan benar-benar mengira mereka sepasang kekasih. Sambil terus berjalan di koridor, James bertanya apakah Esther akan merasa kesal jika ada gosip yang mengatakan mereka adalah sepasang kekasih. Esther mencoba memperbaiki keadaan dengan berkata, tidak. Pria itu dengan senyum menawan dan mata birunya yang indah mengatakan padanya kalau begitu tidak ada masalah sama sekali. Dia memintanya untuk mencoba memanggilnya James. Esther dengan ragu-ragu berpikir bahwa dia sebenarnya tidak masalah dengan ciuman itu, tapi dia merasa sangat malu untuk memanggil nama depannya. Tampaknya protagonis kita belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya dan dengan malu-malu dia memanggilnya James. Pria itu tersenyum terlihat sangat senang. Di sebuah aula emas yang megah, banyak orang sedang menikmati pesta dansa yang sangat formal. Para wanita bergosip tentang bagaimana mereka memergoki Duke of Leinster berciuman dengan si Esther yang konyol itu. Bagaimanapun juga bagi kalangan sosialita di sana, dia adalah pria dari kelas paling tinggi,
tak terjangkau dan elegan. Para wanita itu mendesah hanya dengan membayangkannya. Mereka saling melontarkan kata-kata jahat, mengklaim bahwa mereka adalah pilihan yang jauh lebih baik untuk sang Duke, dan dengan semua situasi yang terjadi selain sombong selera sang Duke terhadap wanita ternyata sangat buruk. Para wanita muda itu terus bergosip dan sampai pada kesimpulan bahwa mungkin saja wanita tipe seperti itulah yang disukai oleh sang Duke. Percakapan pun berlanjut dan mereka membahas bagaimana salah satu saudara mereka pernah berkata kalau ada pria yang mendekati wanita rendahan hanya untuk dimanfaatkan lalu dicampakkan. Seorang pria yang kebetulan lewat mendengar sebagian percakapan mereka dan berpikir kalau begitu semuanya jadi masuk akal. Pria-pria lain di pesta itu menghampirinya menanyakan apa yang sedang ia pikirkan, dan pemuda itu langsung menjawab bahwa dia merasa semua ini aneh. Karena Duke Lehenel sama keras kepalanya dengan pendahulunya dan aneh sekali dia tidak pernah terlibat skandal apapun sebelumnya. Pria itu yang sama jahatnya dengan para wanita tadi berkomentar dengan terus terang bahwa menurutnya tidak akan butuh waktu sebulan pun bagi sang Duke untuk bosan dengan Lady Esther Fraser. Di sampingnya, seorang pemuda berambut merah mendengarkan percakapan itu dan terlihat sedikit terganggu. Dia menyesap anggurnya sambil memikirkan Esther Fraser dan James Leonard. Pria ini adalah Marquis Clifford Whittaker. Clifford menyeringai licik, bertanya-tanya apakah James benar-benar jatuh hati pada tunangannya itu. Dia teringat bagaimana Lehenal muda sudah punya pencapaian hebat sejak usia dini, saat dia menciptakan lingkaran sihir di usia 5 tahun. Pemuda itu juga pernah membantah teori seorang profesor di Akademi Kerajaan, saat usianya baru 8 tahun dan di usia 15 tahun pemuda itu sudah ahli berpedang seperti seorang spesialis. Sementara itu, para ibu mengeluh karena putra mereka tidak punya keahlian yang sama seperti James Lehenal. Namun dia sepertinya tidak begitu disukai oleh teman-teman sebayanya. Clifford dengan angkuh berpikir tentang fakta bahwa Esther selalu jatuh cinta padanya dan sangat menginginkan perhatian darinya. Bangsawan itu sangat licik dan dalam benaknya menyusun rencana untuk membuat Esther meninggalkan James karena jika dia berhasil menggodanya dengan benar, tidak peduli seserius apapun sang Duke terhadap Esther, dia yakin wanita itu akan memilihnya. Dia meletakkan gelas anggurnya di atas meja pualam. Markis itu kemudian berencana untuk segera mengirimkan hadiah menarik kepada Nona Esther. Duke James Lehenal dan Nona Esther Fraser menjadi pusat perhatian di pesta dansa itu. Saat mereka berjalan di antara para tamu, orang-orang terkejut melihat mereka berdua melintasi pintu bersama-sama. Wanita muda itu berjalan di samping James dan tertawa manis, sambil menepuk-nepuk kecil bahunya dan membuat semua orang terkejut. Para tamu memperhatikan lengannya yang dirangkul oleh Esther. Protagonis kita tidak bisa tidak memperhatikan keributan di sekitar mereka menyadari betapa efisiennya rencana sang Duke. Dengan lembut dia mengambil tangan Esther, menciumnya, dan bertanya, apakah Esther mau memberinya kehormatan untuk berdansa dengannya? Dia bersiap untuk dengan senang hati menjawab permintaan sang Duke. Kali ini hampir memanggilnya dengan gelarnya, tetapi dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri memanggilnya James sambil sedikit tersipu. Di latar belakang terdengar bisik-bisik dari orang-orang yang menganggap hal itu keterlaluan. Sebelum berdansa mereka berjalan melewati aula emas yang sangat besar dan secara diam-diam James memuji penampilan Esther terutama saat dia memanggil namanya. Dan wanita muda itu berterima kasih atas pujiannya memberitahunya bahwa dia telah berlatih saat mereka menuruni tangga. Dia merengkuhnya ke dalam pelukannya untuk akhirnya memulai tarian. Esther khawatir karena tidak terlalu pandai menarikan lagu-lagu yang lebih cepat. Pria itu meyakinkannya mengatakan bahwa dia bisa menari semampunya, dan jika dia kesulitan dia bisa mengikuti langkahnya. Keduanya mulai menarikan tarian waltz yang indah diiringi oleh orkestra. Dan seketika Esther merasa lega karena itu bukanlah melodi yang cepat. Dengan ekspresi penuh tekad dan pipi yang merona wanita muda itu memberitahunya bahwa dia akan baik-baik saja, dan bahwa dia tidak akan membiarkannya memimpin sepanjang waktu. Dia tersenyum bertanya apakah seluruh wajahnya memerah karena gugup. Protagonis kita terkejut dengan keberanian James yang menawan. Dia menarik pinggangnya membuat tubuh mereka semakin dekat, dan meminta Esther untuk mengikuti langkahnya. Ini adalah pertama kalinya protagonis kita begitu dekat dengannya, dan James bertanya apakah dia merasa lebih tenang. Dan wanita muda itu dengan gembira menjawab ya. Dia sedikit tersipu karena begitu dekat dengannya dan berterima kasih padanya, mengakui bahwa dia selalu sangat mudah tersipu. Sekilas dia teringat bagaimana emosinya menghalangi pekerjaannya sebelumnya. Ketika dia jauh lebih muda, jika dia menunjukkan betapa gugupnya dia dalam pertemuan bisnis semua pria akan meremehkannya. Jadi setiap kali dia memiliki janji seperti itu, dia mengaplikasikan lapisan riasan tebal untuk menyembunyikan rona merahnya. Namun riasan itu selalu berkualitas buruk, yang membuat hidup protagonis kita sulit. Saat mereka berdansa waltz, James memperhatikan ekspresi yang terus berubah di wajah Esther, yang menurutnya sangat menarik. Pada saat yang sama jauh di dalam ingatannya, wanita muda itu memikirkan semua waktu. Dia mencoba meningkatkan kualitas kosmetik hingga mencapai formula sempurna dari bubuk mutiara yang menjadi sangat populer dan merupakan sumber pendapatan terbesarnya, yang sangat positif baginya. James memberitahunya bahwa dia sangat memahami perasaan Esther dan mengungkapkan kepadanya bahwa ketika dia masih muda, dia mencoba menyembunyikan air matanya, tetapi itu selalu sia-sia yang membuatnya sangat kesal. Dia memberitahu
wanita muda itu bahwa ketika dia masih sangat kecil, dia mencoba memanipulasi mantra untuk mengendalikan air mata, tetapi gagal total dan itu tidak berhasil. Mereka melakukan putaran yang elegan di aula emas, dan dia melanjutkan ceritanya. Karena mantra yang salah, otot-otot wajahnya lumpuh sementara yang membuatnya cemberut selama 1 minggu penuh, dan para pelayan di istananya harus menahan tawa mereka saat dia lewat. Tidak bisa menahan diri dengan cerita itu, Esther mulai tertawa dan dia pun ikut tertawa bahagia sambil bertanya. Apakah cerita memalukan dari masa kecilnya itu telah membuatnya lebih rileks? Sambil masih tertawa dengan anggun dia menjawab ya. Namun, secara tidak sengaja protagonis kita terpeleset di lantai yang licin dan akhirnya menginjak kaki James. Dia menjadi sangat malu dan memohon 1000 maaf padanya. Dia mengamatinya dalam diam tanpa melepaskan pose waltz mereka. Protagonis kita menjadi cemas takut kalau dia mungkin telah melukai kaki James dengan sepatu hak tingginya. Sambil berdansa, James mengamati orang lain yang berdansa waltz di aula emas. Dia memberikan senyuman yang memukau untuk menjaga citranya. Dia bertanya pada wanita muda itu apakah dia pikir James telah melatih kakinya untuk memperkuatnya. Lalu dia memberitahunya bahwa tidak, dan injakan di kakinya itu cukup menyakitkan. Esther meminta maaf sekali lagi. Selanjutnya dia mengaku padanya bahwa itu hanyalah lelucon, dan Esther menjadi jengkel. Terhibur dengan situasinya, dia bertanya apakah Esther marah dan dia menjawab tidak di depan para tamu pesta lainnya. Dia memintanya untuk tidak kesal dan wanita muda itu dengan jengkel mengatakan bahwa dia tidak marah. Baron dan Baroness dari Veldy yang mengamati Sang Duke dan Esther Fraser di pesta dansa berkomentar betapa seriusnya hubungan di antara keduanya. Protagonis kita menyadari bahwa Sang Duke menunjukkan senyum puas. Pria itu merasa bersemangat karena menyadari bahwa pasangan Veldy percaya pada sandiwara mereka. Saat Esther dan James berdansa, pria itu secara mental merencanakan sebuah strategi, karena dia tahu jika dia melempar terlalu banyak umpan kepada para tamu itu akan memulai skandal besar, tapi yang dia butuhkan adalah rumor-rumor kecil. Dia menatap pasangan waltznya dan dalam pikirannya dia berpikir bahwa dia tidak ingin Esther menderita serangan karena rumor semacam itu. Dan dia harus memastikan Esther memiliki semacam pertahanan sebelum hal lain terjadi. Wanita muda itu memperhatikan pasangan Baron Veldy yang terus berdansa. Esther menyatakan pada James bahwa dia sangat cerdas, yang membuatnya terkejut. Dia tersenyum lebih lebar bertanya-tanya apakah Esther telah menangkap niatnya, dan menunjukkannya kepada pasangan bangsawan itu. Dia berpikir dalam hati bahwa Esther mungkin jauh lebih pintar dari kelihatannya, dan di masa depan dia bisa menjadi informan yang berharga. Dia teringat betapa persepsinya menjadi jauh lebih tajam setelah mendapatkan gelar duknya, dan ada anggota masyarakat kelas atas yang hanya menunggu dia terpeleset agar bisa melahapnya. Protagonis kita tercengang oleh kecerdasan James. Menyadari bahwa dia tidak menerima gelar Duke di usia 17 tahun tanpa alasan. Orang-orang di kekaisaran itu selalu berkata, betapa Duke Lehenol telah menjadi seorang jenius sejak kecil. Semua yang dia lakukan diberkati oleh para dewa dan keberuntungan sepertinya selalu berpihak padanya. Meskipun begitu pasti ada kesulitan yang hanya dia sendiri yang tahu. Namun meskipun penasaran, Esther menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak tentang masa lalunya, karena dia sendiri tahu betul bagaimana rasanya menghindari kenangan-kenangan itu. Dia memberitahu James bahwa mereka sudah cukup lama berdansa untuk memicu banyak rumor. Dan akan lebih baik jika mereka kembali sekarang. Dengan lembut, James menyarankan agar Esther pergi bersamanya untuk menghindari dihujani pertanyaan, dan Esther berterima kasih atas tawaran itu. Dalam hati Esther tahu bahwa ini tidak akan menyelamatkannya dari interogasi yang akan dia terima saat tiba di rumah, dan dia akan menggunakan waktu perjalanan pulang untuk mengarang alasan. Tiba-tiba kerumunan wanita berkumpul di sekitar protagonis kita, mengundangnya ke semua acara sosial yang memungkinkan pertemuan musik, pesta teh, dan lain-lain yang membuat Esther terkejut. Wanita muda itu mencoba mencari James tapi dia sudah ditarik ke dalam lingkaran percakapan dengan pria lain. Beberapa wanita muda yang penasaran memanggil Esther untuk berbicara, dan wanita muda itu yang sudah menunjukkan kelihayannya membayangkan bahwa itu karena Sang Duke adalah pria yang sulit didekati dan karena itulah mereka memperhatikannya. Esther baru saja duduk di salah satu kursi mewah dan salah satu wanita muda bertanya apakah dia akan menghadiri pesta teh minggu depan. Dan protagonis kita yang sudah siap menolak semua undangan berubah pikiran. Dia mulai tersenyum dengan aura misterius dan berterima kasih pada wanita itu atas undangannya, tapi dengan halus menjelaskan bahwa ibunya belum mengizinkannya menghadiri acara sosial. Para wanita muda itu tidak puas dengan jawabannya, dan berargumen bahwa Nona Esther sudah dewasa dan ibunya tidak perlu terlalu protektif karena mereka sendiri. Mendengar bahwa adiknya bisa menghadiri acara sebanyak yang dia mau. Mendengar kata-kata itu, Nona Rachel Fraser menjadi murka mencoba memperbaiki situasi. Adiknya mendekat mengklaim bahwa para nona akan salah paham dengan situasi ini dalam sebuah pertunjukan kekejaman yang berkedok kebaikan. Nona Rachel memberitahu adiknya bahwa ibu mereka tidak sering mengizinkannya keluar karena dia tidak menerima banyak undangan. Dan bahwa banyak yang akan mengundangnya ke acara dengan niat buruk dan ibu mereka hanya khawatir. Lalu salah satu wanita muda menyatakan bahwa Rachel sepertinya mengatakan itu tidak hanya untuk menyindir bahwa Esther tidak menghargai kebaikan sang countess, tetapi juga untuk menghina para wanita muda yang hadir di sana.
Oleh gosip, salah satu nona menyatakan bahwa sang countess khawatir pada putrinya, meskipun tidak melahirkannya. Beraninya menjelek-jelekan wanita bangsawan itu, nada percakapan berubah secara tak terduga. Berubah menjadi pertengkaran. Dan salah satu wanita mengatakan bahwa Nona Esther perlu meninjau kembali etiket dan sopan santunnya. Nona Rachel Fraser mencoba dengan sia-sia untuk menenangkan amarah para nona. Protagonis kita berpikir betapa buruknya seluruh adegan yang disebabkan oleh harga diri para wanita itu. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu ibunya merasa seperti itu. Dan wanita itu terus menyerangnya mengatakan bahwa dia bukan anak kecil lagi, dan ketidaktahuan seharusnya tidak menjadi alasan. Merasa bersalah, Esther mengakui bahwa dia baru-baru ini menerima undangan dari Marchioness Gasley, tetapi ibunya tidak mengizinkannya pergi. Dia mengungkapkan kepada wanita yang menyerangnya bahwa ibunya telah memberitahunya hal-hal yang sangat buruk tentang salon Marchioness, dan karena itu Esther menolak undangan tersebut. Saat para nona sedang berbicara, tamu lain bergosip tentangnya di pesta dansa, bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti Nona Esther Fraser bisa menerima undangan ke acara kelas atas seperti itu. Salah satu nona di meja bertanya pada protagonis kita, apakah ibunya menganggap undangan itu tidak pantas untuknya. Tiba-tiba wanita muda lain bertanya pada Esther, kapan tepatnya dia menerima undangan itu, yang dijawabnya 3 atau 4 hari yang lalu. Dengan nada menuduh seorang wanita muda dengan mata emas, mengungkapkan bahwa dia telah melihat Nona Rachel di salon Marchioness pada waktu yang sama persis. Dalam sebuah provokasi, nona yang sama kemudian bertanya apakah kakaknya tidak mencuri undangannya. Nona Rachel tertangkap basah dan sangat tidak nyaman dengan tuduhan yang dilontarkan oleh para wanita muda itu di lingkaran percakapan itu. Mereka kemudian bertanya langsung padanya apa yang terjadi Nona Rachel. Para wanita muda itu terus mendesak, menuntut agar nona itu memberikan penjelasan. Dia menatap mereka dengan ekspresi sangat tertekan, lalu dalam upaya untuk membela diri, dia memberitahu mereka bahwa dia pergi menggantikan adiknya, tetapi Esther yang mengetahui sifat kakaknya tertawa kecil diam-diam. Dia berpikir dalam hati bahwa Nona Rachel telah menggali kuburnya sendiri, karena menurut protagonis kita orang memang bisa berubah, tetapi kakaknya bukanlah salah satu dari orang-orang itu. Dengan tenang, Esther memberitahu Rachel bahwa pada saat itu kakaknya telah memberitahunya bahwa dia sibuk menghadiri beberapa salon sekaligus, dan bahwa dia Esther hanya menerima satu undangan, yaitu dari Marchioness Gasley. Satu-satunya undangannya. Dia melanjutkan pidatonya mengklaim bahwa setelah nama Rachel menjadi terkenal di kalangan sosial, beberapa undangan tiba di rumah mereka. Tetapi dia tidak akan pernah mengambil salah satu undangan kakaknya, dan bahkan tidak mencoba untuk menemaninya. Menjelaskan tindakannya, dia mengatakan bahwa perilaku seperti itu tidak pantas bagi seorang wanita bangsawan. Orang lain di Aula Emas Agung sudah mendengar sebagian dari percakapan panas itu, mengomentari kegarangan putri tertua Fraser. Rachel menunjukkan ekspresi marah ketika Esther memberitahunya bahwa dia tidak hanya mengambil satu-satunya undangannya ke acara sosial, tetapi dia juga menyembunyikan kebenaran dari orang lain. Sang kakak dalam upaya terakhir untuk membela diri mengatakan bahwa Esther telah salah paham, dan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Esther tidak mendengarkan alasan murahan Rachel, dan dengan penuh dendam bertanya padanya, kenapa dia tidak minta maaf saja pada kakaknya. Nona Rachel tetap diam 1000 bahasa tanpa bisa berkata-kata. Melihat ekspresi putus asa adiknya, Esther sadar kalau apapun yang terjadi, gadis itu tidak akan pernah meminta maaf, karena dia bahkan tidak memohon padanya. Sambil merapikan rambutnya, Esther berpikir kalau dia sudah terlalu menekannya. Tiba-tiba Duke Lehanal muncul memanggil Esther untuk pergi sambil menyampirkan mantel di bahu gadis itu. Dengan cemas dia bertanya apakah Esther sakit kepala. Dengan malu-malu dia mengaku merasa sedikit sakit dan itu bukan masalah serius. Sambil mengenakan mantel yang dibawakannya, dia membawanya keluar dari lingkaran percakapan beracun itu dan memberitahunya kalau dia punya obat di keretanya. Menawarkannya beberapa untuk diminum saat dia mengantarnya pulang. Saat dia diantar oleh sang duka, para gadis lain memperhatikan kalau hubungan mereka tampaknya lebih dari sekadar hubungan biasa, melihat betapa dia peduli padanya di saat-saat genting. James memberitahunya bahwa setelah semua yang terjadi, sakit kepala gadis itu sepertinya selalu muncul di rumah Fraser. Dia yakin kalau menyimpan beberapa obat di rumah bisa membantunya. Orang-orang di Aula Emas Agung memperhatikan saat mereka berdua meninggalkan pesta dansa. Keduanya berjalan melewati taman kekaisaran yang besar menuju kereta kuda yang mewah. Begitu masuk ke dalam kereta, Esther menghela napas panjang lega dan terlihatlah raut wajahnya yang kelelahan. James mengatakan kalau dia terlihat tidak sehat, dan di sini di antara mereka dia bisa santai dan melepaskan bebannya. Esther berterima kasih padanya dengan lembut. Pria itu meletakkan tangannya di dahi gadis itu memeriksa suhunya. Masih khawatir, dia berkata kalau untungnya dia tidak demam. Dia mengakui dalam hati kalau sentuhan tiba-tiba pria itu sedikit mengejutkannya, dan pria itu membungkuk untuk mencari sesuatu. Di dalam kereta, Duke Lehanal menunjukkan sebuah kotak penuh obat dengan berbagai macam warna dan jenis. Dia menjelaskan padanya bahwa karena gelar bangsawannya, dia terus-menerus hidup dikelilingi bahaya, jadi dia harus selalu siap untuk situasi apapun. Dia memberinya sebuah botol kecil berisi beberapa aspirin, mengatakan kalau itu akan membantu sakit kepalanya, dan dia berterima kasih padanya sekali lagi. Dia meminum
salah satu pil mengeluh tentang rasanya yang pahit, sementara pria itu tampaknya mencari sesuatu yang lain di antara obat-obatan itu. Tiba-tiba dia melemparkan permen manis padanya yang langsung dimakannya. Dia juga memakan permen dan gadis itu memuji rasanya yang lezat. Dia mengatakan padanya kalau kepala pelayannya akan sangat senang mendengar pujiannya. Sementara gadis itu memakan permennya, James mengingatkannya bahwa dia adalah seorang satria sihir. Dia menjelaskan padanya bahwa para ksatria mampu mengakses aura mereka sendiri. Dan para penyihir bisa memanifestasikan lingkaran sihir untuk menggunakan energi. Lanjutkan ceritanya, dia memberitahunya bahwa untuk menjadi seorang satria sihir, dia harus menciptakan sebuah alternatif. Jembatan antara energinya dan lingkaran sihir. Dia mengungkapkan bahwa latihannya sangat berat, begitu sulit sampai dia terus-menerus menangis karena sakit dan kelelahan. Namun dengan perannya sebagai Duke selanjutnya, dia tidak pernah bisa menunjukkan kelemahannya. Kepala pelayannya Albert terus-menerus memberinya permen untuk menghiburnya. Esther mendengarkan dengan saksama saat James memberitahunya bahwa dia tidak lagi makan permen sebanyak dulu. Dan meskipun sudah dewasa, kepala pelayan itu masih memperlakukannya seperti anak kecil, memastikan dia selalu membawa 1 atau 2 permen. Protagonis kita terhibur dengan cerita itu, tersenyum dan berkata bahwa James sangat beruntung memiliki seseorang yang begitu peduli di sisinya. James menjawab bahwa Albert adalah keluarganya. Sang Duke berhenti sejenak dan menyadari bahwa dia telah mengungkapkan kepada gadis itu sebuah aspek yang sangat pribadi dari hidupnya. Tetapi keintiman itu terjadi justru karena mereka berdua berada di perahu yang sama. Mereka saling menatap dalam diam di dalam kereta. Esther sambil tertawa kecil bertanya, apakah ini perahu yang juga tidak bisa dia tinggalkan secara sukarela kan? Pria itu menjawabnya bahwa dia harus siap mempertaruhkan nyawanya jika ingin pergi. Dia adalah wanita dengan banyak bakat yang tentunya tidak pantas mengalami kemalangan. Esther memberitahunya bahwa saat dia menghentikannya di ruangan itu, dia bersedia mempertaruhkan segalanya untuk bekerja sama dengannya, dan tidak perlu mengintimidasinya. Yang dijawab pria itu bahwa gadis itu menunjukkan sikap yang menarik. Lalu dia memberinya beberapa botol kecil, memberitahunya bahwa ada penawar yang terbungkus kertas, dan dia harus selalu membawanya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa jika dia akan tinggal di sisinya, hidup gadis itu akan terus-menerus dalam bahaya, dan hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah bersiap. Esther dengan penasaran bertanya padanya, seberapa banyak racun yang bisa disembuhkan oleh penawar itu. Senang menyadari betapa Esther sama sekali tidak bodoh dan bahwa dia mulai menunjukkan tanda-tanda sangat sadar akan dunia di sekitarnya. Dia lanjut menjelaskan bahwa para pembunuh menggunakan racun dalam jumlah minimal di dalam teh. Jika mereka melebihi takaran itu, minuman itu akan berubah warna dan rasanya membuat perubahannya terlihat jelas. Karena alasan ini, mereka hanya menambahkan beberapa tetes. Dia memberitahunya bahwa penawar di tangannya akan menyembuhkan racun apapun dengan asumsi takarannya sebanding dengan secangkir teh. Terkejut menyadari betapa kuatnya pil-pil itu. Setelah menyadari ini, dia juga berpikir bahwa harganya pasti sangat mahal, mungkin setara dengan harga rumah 3 lantai di distrik komersial. Dengan ekspresi yang lebih serius, James memberitahunya bahwa dia pasti tahu betapa buruk reputasinya, tetapi dia sangat murah hati kepada orang-orang yang berada di pihaknya. Dia mendengarkannya dalam diam saat pria itu mengatakan bahwa selama mereka berada di kapal yang sama, hidup gadis itu tidak akan mudah, tetapi dia akan melakukan segalanya untuk mendukungnya, bahkan mengizinkannya menggunakan namanya jika ada yang mencoba menyakiti keluarganya. Protagonis kita tetap diam saat mendengarnya berkata bahwa begitu masalahnya selesai, jika dia ingin menikahi pria lain, dia akan melepaskannya. Sang Duke tahu betul bahwa keuangan ayah Esther sedang tidak baik saat ini, dan untuk menebusnya, dia akan menawarkan mahar yang besar untuk pernikahannya. Selain itu, dia telah menabung agar Esther bisa memiliki tokonya sendiri, dan saat mereka menikah, dia boleh mengambil alih bisnis itu. Esther menganalisis situasi, menyadari bahwa pria itu mencoba menyuapnya dengan uang dan masa depan yang stabil agar dia tetap setia padanya, meskipun baru mengenalnya selama beberapa jam. Protagonis kita menjadi berseri-seri karena gembira mendengar tawaran Sang Duke. Dia memanggilnya yang mulia, yang membuatnya bingung karena dia secara eksplisit telah memintanya untuk memanggil namanya. Lalu dengan menunjukkan ekspresi penuh pesona, dia menjawab bahwa pria itu sekarang praktis adalah bosnya, dan dia tidak bisa begitu saja memanggil namanya. Pria itu mendengarkan semuanya dengan sangat terkejut. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia sangat menikmati melihat seorang wanita sepertinya dengan sikap seperti itu sangat cerdas. Memanfaatkan percakapan tentang bisnis masa depan, Esther bertanya apakah dia bisa memberitahunya tentang eksperimen yang telah dia lakukan. Dia sambil masih tersenyum berkata akan memberitahunya apapun yang ingin dia ketahui. Di sebuah istana yang jauh dari sana, sebuah suara wanita meminta orang lain untuk menyiapkan teh madu lavender untuk Nona Rachel minum begitu dia tiba di rumah. Sambil duduk di kursi mewah, kita melihat seorang wanita bangsawan yaitu Countess Patricia Fraser, ibu dari Nona Rachel dan Nona Esther. Dia menantikan kembalinya putri bungsunya, tidak sabar untuk mengetahui bagaimana harinya. Dengan ekspresi jahat dia berkata bahwa mulai hari itu, putri bungsunya akhirnya akan menerima tempat yang seharusnya sebagai Marchioness Whittaker berikutnya. Dia tidak akan membiarkan Esther yang membosankan itu menjadi Marchioness.
Bagaimana mungkin dia membiarkan gadis itu dan bukan putrinya sendiri yang menerima gelar bangsawan setinggi itu? Lagi pula dia tahu bahwa Marcus Whittaker tidak peduli pada Esther, dan hanya menyukai Rachelnya yang cantik, putrinya yang berharga Rachel. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu dan mendengar putrinya bercerita tentang petualangannya hari itu. Seorang pelayan mengumumkan kedatangan Nona Rachel. Dengan ekspresi putus asa, Rachel tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Sambil memanggil ibunya, dia menjatuhkan diri ke pangkuannya dengan berlinang air mata dan bertanya apa yang bisa dia lakukan. Rachel kemudian mengungkapkan kepada ibunya bahwa Esther telah merusak semua rencananya. Cukup jauh dari sana di dalam sebuah kereta yang indah, James bertanya pada Esther tentang naga emas yang dia lihat dalam mimpinya. Dia mendengarkan saat wanita muda itu memberitahunya apa yang dikatakan makhluk ajaib itu kepadanya, dan bahwa naga itu berharap eksperimen Sang Duk berhasil suatu hari nanti. Protagonis kita tahu bahwa pria itu berbakat dan sekutu yang kuat, namun dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia telah kembali ke masa lalu, karena itu terlalu berbahaya. Dia menatapnya dengan ekspresi serius dan tangan bersedekap bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar mempercayainya. Meskipun ceritanya tidak masuk akal, James dengan ekspresi yang agak tegas mengatakan bahwa dia merasa senang, karena naga emas itu memiliki perasaan yang sama dengannya. Esther menjawab bahwa dia tidak berharap pria itu akan langsung mempercayainya, dan dia tidak menceritakan mimpinya sebelumnya karena tidak ingin pria itu mempercayainya tanpa bukti apapun. Wanita muda itu lalu memberitahunya bahwa naga emas telah memberitahukan masa depan kepadanya, dan James pun penasaran ingin tahu tentang hal itu. Esther terdiam dan menelan ludah dengan susah payah. Protagonis kita mengungkapkan kepada James bahwa pada malam itu juga seorang pencuri akan memasuki mansion Marchioness Gasley berniat untuk mencuri karya seninya. Esther mengatakan kepadanya jika informasi ini terbukti benar, dia memintanya untuk mengirim kereta ke Mansion Fraser keesokan harinya dan kemudian mereka berdua bisa membahas detail aliansi mereka. James mengamati wanita muda itu dan diam-diam merenungkan semua yang telah dikatakannya. Protagonis kita juga balas menatapnya sambil mengevaluasi situasi. Lalu tiba-tiba dia bertanya apakah pria itu mampu menghentikan si pencuri. Pertanyaan seperti itu membuat James sangat terkejut. Dia kemudian mengingatkannya bahwa belum lama ini Sang Marchioness telah mengundangnya ke mansion, benarkah? Dia bertanya apakah Esther sedang mencoba membangun hubungan dengan Marchioness, karena keluarga Fraser dan Gasley tidak memiliki banyak ikatan. Yang langsung dijawab Esther, bahwa ikatan seperti itu memang tidak ada. Tapi saat sebuah pesta Sang Marchioness berbicara dengannya, wanita muda itu mengatakan bahwa wanita bangsawan itu adalah orang baik dan karena itulah Esther membuatkannya gelang mutiara. Namun Esther sangat terkejut saat menerima undangan untuk berkunjung ke mansionnya. Namun kebenaran di balik undangan itu baru akan terungkap nanti. James memutuskan untuk membantunya menangkap si bandit, karena Sang Marchioness telah berbaik hati padanya, dan melakukan ini akan menjadi cara membalas kebaikannya. Dia berpikir akan membuat alasan dan menunggu di mansion wanita itu. Namun dia menambahkan bahwa jika tidak ada bandit yang muncul, dia akan mendapat masalah. Esther yang takut hal itu terjadi memberitahunya bahwa jika si bandit tidak datang, dia bisa menjadikannya alasan bahwa dia ingin mengirim gelang baru untuk Marchioness, tapi tidak tahu warna apa yang akan disukainya. Dan begitu, dia bisa mengatakan kepada wanita bangsawan itu bahwa Esther terlalu malu untuk datang langsung, dan bahwa dia sukarela bertanya warna apa yang menyenangkan hati Marchioness. James terkesan dengan kecerdasan wanita muda itu, dan pemikirannya yang cepat. Dia tertawa lega dengan rencana B yang dibuat oleh protagonis kita dan jujur berharap tidak perlu menggunakan alasan seperti itu. Tetapi jika memang begitu, dia meyakinkan akan bertindak sebagai pria sejati yang ingin menyenangkan kekasihnya. Wajah Esther langsung memerah mendengar kata-kata James. Namun dia memarahi dirinya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh jatuh cinta padanya dan tidak boleh tertipu oleh wajahnya yang tampan. Sang duka menatapnya sementara wanita muda itu memasang ekspresi yang sangat serius. Dia menjadi khawatir dan bertanya apakah sakit kepalanya memburuk. Esther dengan berani menyatakan bahwa pria itu memiliki wajah yang tampan dan dia harus tetap waspada atau dia bisa saja menghadapi bahaya jenis lain. James tersenyum mendengar pujian itu dan senang mendengarnya. Dia juga mengatakan bahwa Esther adalah wanita yang sangat cantik. Protagonis kita merasa sedikit canggung mendengar kata-kata seperti itu dari Sang Duke dan berkata bahwa pria itu tidak wajib untuk balas memujinya. James pun merasa terhibur dengan situasi tersebut. Tetapi memberitahunya bahwa dia tidak memujinya karena terpaksa melainkan karena tulus, sebab dia bukan pria yang akan berbohong soal hal semacam itu. Mendengar perkataannya, wanita itu berterima kasih atas ketulusannya dengan tatapan menggoda. James berkata bahwa sepertinya wanita itu masih belum mempercayainya, dan mengatakan kalau saat mereka berciuman dia sangat terkejut oleh keindahan mata Esther. Banyak penyihir akan jatuh cinta dengan warna hijau itu, dan mantra kelas atas akan bersinar dengan warna hijau pekat jika sihirnya dilakukan dengan benar. Jadi bisa dikatakan warna ini terikat dengan kesuksesan besar. Pipi Esther memerah mendengar penjelasan James. Dia terkejut dengan pujian indah yang diberikan pria itu. Melihat wanita itu dengan tatapan yang berbeda, dia memanggil namanya. Esther menghela napas mengatakan kalau James tetap jauh lebih tampan darinya, membuat James kebingungan.
Kemudian Esther berseru dan mengatakan kalau James sangat tampan saking tampannya sampai jika semua orang punya wajah sepertinya, perusahaan kosmetik pasti akan bangkrut. Para wanita di ibu kota akan melakukan apa saja untuk memiliki kulit dan mata indah yang sama sepertinya. Dia berhenti sejenak dan memberitahunya betapa banyak wanita muda menggunakan riasan untuk mempercantik diri tanpa tahu betapa itu bisa meracuni mereka. Sama seperti yang dulu pernah dilakukan Esther. Hanya memandang kekayaan akan membuatmu semakin serakah, melihat tanah yang subur membuatmu menginginkan lebih banyak lagi. Semua orang ingin lebih cantik dari yang lain, menciptakan semacam rasa iri, tapi masyarakat tidak akan membiarkan keserakahan itu terpuaskan hanya dengan hasrat belaka. Bedak padat yang terbuat dari timbal obat tetes mata beracun untuk mencerahkan tatapan mereka, dan dengan begitu mereka merusak tubuh mereka sendiri. Mendekati ajal mereka sendiri, mereka rela membayar harga berapapun untuk mengikuti tren terbaru demi tidak tersingkir dari pergaulan. Mereka terluka oleh keserakahan mereka sendiri. Setelah menikah, hidup Esther berubah menjadi angin puyuh, dan baru setelah dia menjauh dari kalangan atas, barulah dia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari standar kecantikan yang menghancurkan tubuh. Penilaian dan pujian dari orang lain akan lenyap di penghujung hari saat kau menghapus riasanmu. Esther sedang merenung di ruang kerjanya mengenakan pakaian tidur yang elegan. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya dan dia mendongak. Kebahagiaan tidak bisa ditemukan dari apa yang kita lihat di luar. Luka tidur di box bayinya. Sambil memandangi putranya yang tertidur, Esther berujar bahwa jika kau hanya mementingkan penampilan suatu hari, kau akan menyadari betapa sengsaranya dirimu. James merenung, jika seseorang hanya mencari kebahagiaan dari penampilan luar, mereka pasti akan berakhir sengsara. Wow, sang naga emas lebih menyukai orang-orang dengan kepribadian unik, tipe orang langka yang berhati kuat dan pantang menyerah. James tersenyum dan memberitahu wanita muda itu bahwa sekarang dia mengerti mengapa naga emas memilihnya. Dia terkejut dan bertanya pada pria itu mengapa, dan dia menjawab bahwa wanita itu adalah wanita yang menarik dan tangguh. Sesaat dia teringat kenangan buruk dengan suaminya Gellert di kehidupan lain saat pria itu mengatakan bahwa dia keras kepala. Protagonis kita langsung cemberut. Esther yang kesal karena teringat masa lalu berpikir bahwa jika dilihat dari gambaran besarnya, melempar Gellert keluar jendela adalah pilihan terbaik, dan dia berharap pria itu patah setidaknya 1 atau 2 kaki. James menikmati melihat ekspresi wanita muda itu. Dia sadar James sedang tertawa terbahak-bahak, tapi dia tidak mengerti kenapa. Dia bertanya, apakah pria itu menganggapnya menarik? Dan dia langsung menjawab bahwa jika wanita itu bukan wanita yang menarik, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang menarik. Kereta kuda berhenti di depan kediaman Fraser. James dengan sopan membantu Esther turun dari kereta dan mereka saling tersenyum menuntunnya dengan tangan agar kepala pelayan keluarga bisa melihatnya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya apakah Esther butuh bantuan untuk masalah lain selain yang menyangkut Marchioness Gasly. Tanpa melepaskan tangannya, Esther memberitahunya bahwa dia sudah hidup selama 21 tahun dalam kegelapan dan memberinya tatapan berterima kasih. Dia mengucapkan selamat tinggal pada protagonis kita, memberitahunya akan menghubunginya besok sore dan berpesan agar Esther menjaga diri. Saat kereta kuda dengan cepat menjauh dari kediaman itu, Esther merenung bahwa balas dendamnya akan lebih mudah berkat bantuan sang Duke. Namun jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa pria itu tidak membayangkan alasan sebenarnya di balik makna balas dendam itu. Selain itu, dia merasa ini adalah tugas yang harus dia lakukan sendirian. Lalu kepala pelayan memanggilnya memberitahu nona muda itu bahwa ibunya sedang mencarinya. Dia mengangguk dan berkata akan segera pergi. Dengan tatapan penuh tekad dan hampir seperti berdoa, dia berkata kepada putranya yang belum lahir di lini masa ini, bahwa dia akan melakukan segalanya dengan benar. Esther menemukan keluarganya di ruang tamu yang mewah, semua orang tampak sangat kesal dengan kehadirannya. Dan saudara perempuannya sedang menangis. Ibu tirinya menatapnya dengan pandangan mengancam sementara saudara perempuannya terisak di sampingnya. Esther mengamati kedua wanita itu, sadar bahwa Rachel sedang menangis air mata buaya dan dari tatapan sang countess. Dia pasti sudah tahu tentang apa yang terjadi di pesta itu. Ayahnya memerintahkannya untuk menjelaskan segalanya sambil memegang segelas minuman keras. Protagonis kita lalu mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Setelah mendengar perkataannya, ibu tirinya tertawa terbahak-bahak. Dengan agresif, wanita bangsawan itu bertanya pada Esther apakah dia berniat untuk berpura-pura bodoh. Dia telah meninggalkan saudara perempuannya di sebuah pesta, setelah meninggalkannya dalam posisi sulit dan yang lebih parah lagi langsung menempel pada seorang pria tanpa memikirkan keluarganya. Protagonis kita tanpa kehilangan ketenangannya bertanya kepada ibu tirinya apakah Rachel tidak memberitahunya bahwa sang Duke sendiri yang bersikeras mengantarnya pulang. Keheningan menyelimuti ruangan itu dan semua orang menjadi sangat malu dengan jawaban Esther. Wanita muda itu melanjutkan perkataannya, mengatakan bahwa Rachel ada bersamanya saat itu, jadi dia mengira adiknya sudah memberitahu mereka. Ibu tirinya sangat terkejut mengetahui bahwa dia pulang bersama Duke Lahanel. Ayahnya tiba-tiba berdiri mempertanyakan apakah semua itu benar. Esther, dengan tenang menjawab bahwa dia tidak akan pernah mengarang kebohongan yang begitu jelas, menambahkan bahwa kepala pelayan melihat mereka turun dari kereta jika beliau ingin memastikan kebenarannya. Ayahnya yang bersinar karena keserakahannya berkata tidak perlu, dan dalam upaya menyanjung putrinya mengatakan bahwa seorang wanita muda yang dewasa
Dan baik hati sepertinya tidak akan pernah berbohong padanya. Segera setelah itu dia memintanya untuk duduk dan menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Sang Duk. Dia berbohong menceritakan kisah yang masuk akal tentang pesta itu, mengatakan bahwa setelah minum dan merasa pusing dia pergi mencari salah satu kamar untuk beristirahat. Tapi akhirnya malah bertemu dengan Sang Duk secara tidak sengaja. Dia berkata itu adalah kesalahannya karena tidak mengetuk pintu, jadi ketika mencoba meninggalkan ruangan, dia meminta maaf padanya, tetapi pria itu memintanya untuk tinggal. Sebelum dia sempat pergi, Sang Duk memanggilnya. Segera setelah itu Esther memberitahu ayahnya bahwa Sang Duk sedang bosan dan mengundangnya untuk mengobrol. Diceritakannya dengan ekspresi seolah-olah sedang jatuh cinta. Esther menambahkan bahwa setelah menghabiskan waktu bersama mereka merasa nyambung dan dia sangat bersenang-senang dengannya. Setelah merasa lebih baik, Sang Duk mengajaknya turun ke aula agar mereka bisa berdansa. Akan tetapi saat berdansa waltz dia mulai merasa pusing lagi. Jadi dia memutuskan untuk pulang ke rumah, tetapi Sang Duk bersikeras untuk mengantarnya dengan kereta kudanya. Ayahnya yang sangat penasaran dengan cepat bertanya apa yang terjadi setelah itu, dan apakah Sang Duk mengatakan ingin bertemu dengannya lagi. Esther memberitahu ayahnya bahwa mereka akan bertemu lagi dan dia diminta untuk menunggu pesan dari Sang Duk. Bangsawan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa semua ini sungguh luar biasa. Rachel menunjukkan ekspresi yang sangat kesal dan iri dan ibunya yang duduk di sampingnya hanya terdiam. Protagonis kita sangat cerdik dan bisa membaca ekspresi keluarganya yang licik dengan baik. Dia menduga mereka berharap situasi ini akan cepat berakhir, tetapi sial bagi mereka. Dia tidak berniat membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Rachel terkejut mendengar perkataan Esther saat dia meminta maaf kepada ibu tirinya. Mengatakan bahwa dia tidak pulang bersama adiknya dan dia melakukan itu agar tidak membuat Sang Duk tidak senang dan mungkin memperburuk posisi sosial Rachel. Esther melanjutkan ucapannya melaporkan kepada ibu tirinya bahwa Rachel telah mengerahkan beberapa orang untuk mencarinya. Dia membawa sekelompok orang ke kamar tempat Esther dan Duk beristirahat dan dengan gegabah menuduh pria itu sedang berkencan romantis dengan kakaknya. Rachel lumpuh karena malu setelah mendengar kata-kata kakaknya. Esther dengan kelihayannya membela adik perempuannya, dengan alasan bahwa adiknya tidak bisa disalahkan karena tidak melihat wajah Duke dan bahwa teriakannya telah menarik kerumunan. Penjelasan Esther membuat ayah mereka terkejut. Protagonis kita menambahkan bahwa Sang Duke sudah sangat muak dengan tuduhan Rachel dengan ekspresi yang penuh amarah. Dia mulai menggertakkan gigi dan wajahnya menegang. Tiba-tiba pria itu bangkit dan mulai memaki-maki Rachel yang sangat ketakutan. Gadis muda itu yang pasti sudah terbiasa menjadi anak kesayangan melihat sosok ayahnya berubah drastis menjadi pria yang marah. Pria itu terus meneriaki Rachel, menanyakan apa yang akan dia lakukan jika Esther tidak ada di sana untuk membelanya, tetapi gadis muda itu mencoba membela diri, berdalih bahwa tidak mungkin tahu kalau pemuda itu adalah Sang Duke. Saat diskusi semakin memanas, Esther meraih cangkir porselen yang indah dengan senyum puas. Dia menyesap tehnya dan dalam pikirannya dia membayangkan bahwa untuk melawan anjing gila, kau kirim anjing gila lain untuk melawannya. Mengamati adegan itu, Esther tahu bahwa cinta yang dirasakan ibu tirinya untuk putrinya sangat berbeda dari cinta yang dirasakan ayahnya. Bagaimanapun ayahnya melihat Rachel sebagai alat yang berharga untuk mengatur pernikahan strategis. Pria itu terus memarahi gadis muda itu. Di sisi lain, sang Countess melihat versi muda dari dirinya sendiri dalam diri Rachel, dan ingin menciptakan kembali versi dirinya yang lebih cantik dan cemerlang pada putrinya. Rupanya sang Countess melihat Rachel sebagai pengganti dirinya di masa depan, dan akibatnya, dia melihat Esther sebagai bayangan ibunya Juliana. Dalam logika absurd sang Countess, jika Rachel dirugikan dengan cara apapun, dia melihatnya sebagai kemenangan Juliana atas dirinya. Gadis itu tahu betul bahwa ibu tirinya tidak akan tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Sang Countess sangat marah dan ekspresinya gelap dan penuh murka. Dia tidak menyadari bahwa dia telah memenangkan hati ayah Esther. Dalam gerakan tak terduga, Esther dengan lembut memegang lengan ayahnya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan penting baginya untuk tidak marah demi kesehatannya. Dia mengingatkannya bahwa dokter telah merekomendasikan menjauhi alkohol, tembakau, dan menghindari terlalu banyak pikiran. Ayahnya terkejut bahwa dia mengetahui informasi ini. Gadis itu segera memberitahunya bahwa dia terus-menerus bertanya kepada dokter tentang kesehatannya dan ayahnya tersentuh oleh perhatiannya. Mengatakan kepadanya bahwa dia adalah putri yang luar biasa. Esther tahu bahwa ayahnya sering merokok dan minum dan karena itu kesehatannya memburuk. Namun yang dia katakan padanya adalah bahwa dia harus tetap sehat untuk melihat keluarga makmur dan bisa bermain dengan cucu-cucunya di masa depan. Meskipun kata-kata manis putrinya Sang Count hanya melihat keserakahan, dia sudah membayangkan dirinya sebagai ayah mertua dari Duke Leonard. Sebuah status yang akan membuatnya tak tersentuh dan tawanya adalah kesombongan murni. Protagonis kita menyadari betapa efektifnya sanjungan baginya. Jauh di sana Istana Gazli yang indah diterangi oleh cahaya bulan. Di sebuah galeri dengan beberapa karya seni dan patung-patung indah, sesosok bayangan mulai menyelinap. Sesosok dengan tas besar lewat dengan cepat. Pencuri itu bersemangat memikirkan tentang kesempatan unik untuk menyusup dengan begitu mudah ke galeri seni keluarga Gazli. Meskipun dijaga dengan ketat,
Dia merasa bangga melihat artefak curian di dalam tasnya dan berkat itu dia berhasil masuk ke dalam. Kita mengetahui bahwa klien yang memesan pencurian itu telah memberinya sebuah tas ajaib yang menetralkan mantra keamanan. Ini adalah barang ajaib bagi para pencuri. Pria berkerudung itu membual telah mengujinya di kediaman keluarga Ron sebelum meninggalkan ruangan sambil melewati penghalang sihir tanpa terdeteksi. Pencuri itu berhasil turun melalui jendela dengan bantuan tali. Merasa lega karena tidak ada sihir yang terpicu olehnya, dia berpikir bahwa sekarang dia hanya perlu mencapai lantai dasar mansion dan tiba-tiba dia mendapati dirinya ditangkap oleh semacam mantra yang membuatnya lengah. Dia melayang terbungkus aura kebiruan, tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Di sana di taman mansion, seorang kepala pelayan menyaksikan dengan takjub saat Duke Lehino memanipulasi bola sihirnya untuk menangkap si pencuri. Pencuri itu tertegun melihat sang bangsawan dan bertanya-tanya apa yang mungkin dilakukannya di sana. Duke dengan cepat mengambil tas itu untuk melihat apa yang telah dicuri, dan dia memberitahu kepala pelayan bahwa tas itu adalah alat sihir yang cukup rumit yang membutuhkan lapisan mantra untuk dibuat. Kepala pelayan terkejut melihat barang-barang curian itu, dan Duke bertanya kepadanya apa yang coba diambil pencuri itu yang begitu berharga. Lalu kepala pelayan memberitahunya tentang beberapa karya seni yang sangat mahal dan langka yang disimpan di dalam galeri. Sang Duke menyatakan kepadanya bahwa secara total pencuri itu telah mencoba mencuri 4 karya. Duke mencoba mengingat salah satu nama seniman dari lukisan-lukisan itu, tapi dia tidak ingat nama itu. Kepala pelayan menjelaskan bahwa, tidak seperti yang lain, pematung itu tidak begitu dikenal di dunia seni. Dia juga menunjukkan bahwa Alice bahkan mungkin bukan nama aslinya, karena menurut pedagang tempat karya itu diperoleh namanya hampir tidak terbaca. Hanya menyisakan beberapa huruf yang membentuk kata itu. Dia mengambil patung itu dan sambil tersenyum tipis, dia memberitahu Duke bahwa pada pandangan pertama patung itu tampak cacat, tetapi memiliki pesona alami tertentu. Duke meminta untuk melihat patung itu, sejenak dia mengamati artefak itu, menganalisis bentuknya, dan akhirnya berhasil merasakan sebuah rahasia di dalamnya. Di dalam patung itu ada energi sihir tersembunyi yang mungkin telah keluar saat patung itu pecah. Dia bertanya pada kepala pelayan apakah patung itu sudah ditemukan tanpa kepala. Kepala pelayan menjelaskan bahwa dia ingat mendengar keluhan dari pedagang. Mengatakan kepadanya bahwa patung itu sudah rusak saat dia menerimanya dan itu menurunkan harganya. Sebuah patung malaikat yang diselimuti energi ditemukan di dalam tas ajaib. Seorang wanita muda yang dipilih oleh Naga Emas Agung James merenungkan peristiwa-peristiwa itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanyalah kebetulan. Sepatu bot Esther meninggalkan jejak di salju yang lembut. Protagonis kita sekali lagi berada di puncak gunung dalam suasana beku. Dan dalam hati dia bertanya pada dirinya sendiri apa yang dia lakukan di sana lagi. Dia bertanya-tanya apakah dia telah bermimpi ketika dia kembali ke masa lalu sementara angin dingin meniup rambutnya. Dia berhenti dihantui oleh perasaannya, tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau benar-benar menjalani saat itu. Dalam sebuah gerakan penuh keyakinan, Esther mulai berdoa kepada Naga Emas agar mengizinkannya bertemu putranya lagi, bersumpah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup keduanya. Di tempat tidurnya, wanita muda itu menangis saat dia tidur. Di dalam hatinya, satu-satunya keinginan adalah bertemu kembali dengan putra tercintanya. Matahari pagi menerangi sebuah kamar yang elegan dengan napas terengah-engah. Esther tiba-tiba terbangun. Merasa lega, dia menyadari bahwa dia berada di kamarnya, menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Bangkit dari tempat tidur, Esther bertanya-tanya, jam berapa sekarang? Wanita muda itu berjalan ke jendela besar yang bermandikan sinar matahari. Dia berharap Duke berhasil menangkap pencuri di Mansion Gazly karena itu akan membuktikan bahwa dia bisa mengubah masa depan dengan pengetahuan dari masa lalu. Pada awalnya, Esther khawatir tentang membuat teratai naga mekar karena dengan begitu dia bisa membalas dendam dan bertemu luka lagi. Namun situasinya telah berubah sekarang setelah dia memutuskan untuk bekerja sama dengan rencana Duke. Jika dia bisa menggunakan pengetahuannya melalui Duke, dia membayangkan bisa mencegah banyak bencana di masa depan. Dia kemudian memutuskan untuk mengatur semua yang sudah dia ketahui. Menarik sebuah kursi untuk duduk. Dia berpikir dia perlu mengingat semua yang akan terjadi dalam 6 tahun ke depan. Dengan pena bulu dia mulai mencatat peristiwa-peristiwa itu, banjir di selatan, pandemi, obat-obatan terlarang yang disebarkan di daerah miskin. Apalagi yang bisa terjadi lagi? Puas setelah menulis apa yang dia butuhkan, dia berpikir itu sudah cukup untuk saat ini. Dia mengambil kertas-kertas tempat dia menulis, melipatnya dengan cepat dan melemparkan semuanya ke perapian. Karena sayangnya tidak ada cara untuk percaya bahwa ibu tirinya dan Rachel tidak akan mengutak-atik barang-barangnya. Tiba-tiba wanita muda itu mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Itu adalah Sasha, pelayannya, dan dia membawa sebuah troli yang elegan. Wanita muda itu membawakannya semangkuk air dan koran untuk Esther membasuh wajahnya di pagi hari. Sementara protagonis kita membasuh wajahnya, Sasha memberitahu kalau Koki sudah menyiapkan telur dadar dan bertanya apakah dia menginginkannya. Sambil mengeringkan wajahnya, Esther pun sadar. Sesuatu di surat kabar, ada sebuah berita utama dengan tulisan tebal yang mengatakan bahwa mereka telah menangkap seorang pencuri yang mencoba menyusup ke kediaman Gazly.
Kepala pelayan menyadari pergerakan itu dan bertindak cepat. Dengan bersemangat, Esther mengambil koran untuk membaca beritanya lebih jelas dan menolak telur dadar tradisional. Sebaliknya, dia meminta telur dadar yang terbuat dari putih telur dan Sasha memperhatikannya sedikit bingung. Akhirnya, dia meminta secangkir kopi dan menyuruh pelayan itu pergi. Saat sendirian di kamar, Esther teringat bahwa tidak ada yang lebih baik dari putih telur untuk menghilangkan lingkaran hitam di bawah mata. Omelet yang bagus juga akan membantu mengurangi beberapa peradangan mengingat kehidupan masa lalunya. Dia teringat betapa bencinya dia pergi ke pertemuan kerja dengan wajah lelah, dan dia menggunakan cara ini setiap hari sebelum kembali ke masa lalu. Tiba-tiba protagonis kita mendengar suara kereta kuda yang mendekat. Melihat dari jendelanya, dia melihat kereta Duke mendekat dengan seorang bendahara istana di dalamnya. Itu pasti berarti bahwa, namun pikirannya tiba-tiba terganggu oleh langkah kaki Sasha yang tergesa-gesa di sepanjang lorong mansion. Dengan panik, pelayan itu memanggil Nona Esther bahkan sebelum masuk kembali ke kamarnya yang sangat mengejutkannya. Karena Sasha biasanya sangat tenang dan pendiam. Gadis muda itu dengan cukup gugup masuk ke kamar sambil berseru bahwa Duke Leonard telah meninggalkan surat untuknya. Esther berterima kasih dengan ramah sementara Sasha menyerahkan surat itu. Gadis muda itu juga memberitahunya bahwa sarapannya sudah disiapkan. Dia meminta izin dan berlari keluar kamar meninggalkan Esther sendirian dengan surat dari James. Protagonis kita teringat bagaimana pelayan itu mengundurkan diri. Setelah pernikahan, Esther diatur bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada pelayan-pelayan lainnya. Dengan alat yang halus, Esther membuka segel amplop yang elegan itu. Surat James memberitahunya bahwa dia akan mengirim kereta untuk menjemputnya. Pada pukul 3 sore agar mereka bisa berbicara lebih banyak. Dia juga menyarankan agar Esther mengenakan sesuatu yang lebih santai mengingat kelelahan dari malam sebelumnya, untuk menghindari pakaian ketat. Dia membaca surat itu dengan senyum puas menduga bahwa pria itu pasti sudah menulisnya, mengantisipasi bahwa Nona Rachel dan Countess akan mencoba mencegatnya. Esther tertawa sendiri berpikir bahwa jika kedua orang itu berhasil mendapatkan surat ini, wajah mereka pasti akan benar-benar memerah. Gadis muda itu kemudian merenung dan mulai memikirkan pilihan pakaian yang memungkinkan. Namun dia menyadari bahwa dia mungkin tidak punya pakaian yang layak untuk pertemuan itu. Dia melihat gaun-gaunnya yang tergantung, dan sadar bahwa tidak ada satupun yang pantas. Dengan masker putih telur di wajahnya, dia teringat bahwa pada saat itu, keluarganya sedang mengalami kesulitan keuangan. Esther mengambil salah satu pakaian yang tergantung di rak. Dia menatap dirinya di cermin, bertanya-tanya apakah gaun itu akan membuatnya terlihat seperti seorang guru. Dia terus memikirkan James yang menyuruhnya berpakaian santai, tapi karena pria itu sudah melihatnya dalam keadaan yang buruk malam sebelumnya, maka dia ingin berdandan dengan benar. Menertawakan situasinya, dia berpikir bahwa dirinya terlalu optimis, bukan? Setelah memutuskan apa yang akan dikenakannya untuk bertemu dengannya sore nanti, dia berkata sudah waktunya untuk menggunakan keahliannya. Sasha melihat nona muda Rachel melewatinya di lorong mansion. Gadis muda itu menunjukkan ekspresi marah di wajahnya, dan berlari melewati pelayan itu tanpa menyadari kehadirannya. Dia sangat kesal karena Sasha telah menerima surat itu dan membawanya langsung ke Esther, karena tanpanya dia tidak akan tahu di mana kakaknya akan bertemu dengan Duke. Sambil berjalan tergesa-gesa dengan sepatunya yang mungil, dia bertanya-tanya mengapa ayahnya, dan sang Duke mengalihkan perhatian mereka pada kakak perempuannya. Nona Rachel Fraser adalah saudara tiri protagonis kita, dan dia berasal dari keluarga yang kurang beruntung, tidak memiliki kekayaan maupun gelar. Sejak kecil, dia harus membuat dirinya lebih cantik dari gadis-gadis muda lainnya, harus berpura-pura menjadi wanita yang murah hati dan sempurna. Namun pertunjukan semacam itu juga disertai dengan banyak tekanan. Saat sendirian, ketegangan seperti itu berubah menjadi kejengkelan dan dendam. Awalnya dia melampiaskan amarahnya pada para pelayan dan kepala pelayan. Dia menyalahkan cangkir yang pecah pada seorang pelayan yang malang dan yang lebih parah lagi menipu para kepala pelayan agar mereka tidak menyelesaikan tugasnya, agar mereka dihukum. Namun pada suatu hari yang menentukan, Rachel menemukan Esther sedang sendirian. Dengan senyum jahat niat buruk, wanita muda itu dilancarkan pada kakak perempuannya yang sayangnya tidak punya siapa-siapa untuk mengadu. Rachel akhirnya sadar bahwa dia punya mainan yang bisa ia permainkan sesuka hatinya di rumah. Rachel sangat jengkel dengan perubahan kepribadian kakaknya karena Esther berhasil membalikkan situasi kemarin. Setibanya di sana, dia mulai menyusun strategi baru. Sejak dulu, hanya beberapa patah kata saja sudah cukup untuk menghancurkan kepercayaan diri kakaknya, jadi meskipun dia pergi bersama Duke, Esther tidak akan bisa fokus padanya. Diliputi amarah, Rachel ingin menemukannya bagaimanapun caranya. Di lorong mansion, Esther memanggil Rachel dengan ekspresi santai. Protagonis kita bertanya pada adiknya apa yang sedang dilakukannya di sana. Di puncak tangga, Rachel menatap tak percaya pada kakaknya di lantai bawah. Rachel agak gelisah mendapati Esther sudah siap untuk pergi. Esther bertanya padanya apa masalahnya. Sambil menuruni tangga, Rachel mengatakan bahwa penampilan Esther berbeda dari biasanya. Gadis itu pun segera menjawab bahwa dia biasa memakai riasan tebal. Jadi hari itu dia memutuskan untuk memakai sesuatu yang lebih tipis. Apakah terlihat aneh baginya? Sikap Esther mengejutkan Rachel. Namun dengan rencana jahat yang sudah tersusun di benaknya, Rachel mulai mengatakan padanya bahwa penampilan itu masih terlihat sangat tidak pantas dibandingkan dengan penampilan sebelumnya dan bertanya mengapa mengubah penampilan di hari yang begitu penting. Mencoba menipu kakaknya, Rachel mengatakan bahwa dia harus memperbaiki riasannya dan dia akan membantunya. Esther tertawa kecil menyadari bahwa adiknya yang licik itu sedang melempar umpan untuk membuatnya terlihat bodoh di depan Duke.
Sambil menyingkirkan tangan Rachel dari lengannya, Esther mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk bersiap-siap lagi dan lebih penting untuk tidak membuat Duke menunggu. Dengan marah, Rachel mengatakan bahwa Duke akan kecewa melihatnya seperti itu dalam upaya untuk menggoyahkan mental Esther. Namun, protagonis kita sangat cerdik dan tidak jatuh ke dalam perangkap itu. Lalu dengan elegan dia memberitahu adiknya bahwa Duke tidak akan pernah kecewa padanya hanya karena detail sekecil itu. Mencoba memanipulasi situasi, Rachel bertanya bagaimana kakaknya bisa tahu hal seperti itu. Tapi Esther dengan intuisinya yang tajam balik bertanya. Kemarahan Rachel memuncak saat mendengar kakaknya bertanya padanya. Tidakkah adiknya juga tahu bagaimana harus bereaksi dengan benar? Kehilangan kesabarannya, Rachel mencengkeram lengan Esther dengan kuat menyuruhnya untuk mendengarkan. Esther pun mulai merasa jengkel, mengatakan bahwa riasannya bukan urusan adiknya. Rachel mulai berteriak mengatakan bahwa dia hanya ingin membantunya, dan bahwa Esther tidak seharusnya mengejeknya. Namun protagonis kita menuduhnya mencoba membuatnya tampak bodoh mengingatkannya pada kejadian hari sebelumnya. Dengan ekspresi serius, Esther bertanya, apakah adiknya sudah lupa dengan keributan yang dia sebabkan di pesta, hingga dituduh memiliki skandal asmara. Selain itu, semua yang coba Rachel lakukan adalah mempermalukannya di depan para tamu pesta, dan menghancurkan reputasi kakaknya. Rachel menjadi sangat gugup mengatakan pada Esther bahwa dia cukup terkejut, dan dalam hati bertanya-tanya seberapa banyak yang Esther tahu, dan bagaimana dia bisa menemukan rencananya, dan juga hari itu selain menaruh obat di teh Esther. Geller seharusnya ada di sampingnya di tempat tidur tapi dia menghilang. Sambil mengambil topinya, Esther meminta maaf dan berkata dia harus pergi. Dan bahwa dia yakin Rachel hanya mencoba bersikap baik. Mengubah sikapnya secara drastis, Esther mengatakan pada adiknya betapa langkanya melihat Rachel peduli padanya. Sambil merapikan topi elegannya, dia berbalik dengan anggun untuk pergi dan memberitahu Nona Rachel bahwa jika ada kesempatan lain di mana dia ingin membantu, beritahu saja dirinya. Sikap yang begitu halus itu membuat Rachel resah. Sebuah kereta kuda yang elegan bergerak melintasi kota dan Esther merasa puas, membayangkan betapa terkejutnya saudara perempuannya melihat dia pergi. Selain itu, dia teringat betapa banyak yang telah dia pelajari untuk merawat kulit dan dirinya sendiri. Saat membuka bisnis kosmetik, dan semua usaha itu tidak sia-sia, dia melihat James menunggunya di tempat pertemuan. Esther turun dari kereta dan menyapanya dengan memanggilnya yang mulia yang dibalas dengan senyuman cerah penuh kebahagiaan. Dia berjalan ke arahnya. Pria itu mengamatinya dengan rasa ingin tahu, berpikir bahwa wanita itu mengingatkannya pada hewan kecil seperti musang. Sang Duke menyadari bahwa dia sangat ceria, dan dia memberitahunya bahwa masa depan yang dilihatnya dalam mimpi menjadi kenyataan. Dia memujinya mengatakan betapa perhatiannya wanita itu, dan Esther berkomentar padanya bahwa surat kabar adalah sumber informasi yang sangat berguna. Sambil berjalan, Esther berkomentar kepadanya bahwa koleksi seni keluarga Gesley benar-benar terkenal. Dan bahkan upaya perampokan yang gagal pun akan menarik perhatian surat kabar. Kemudian protagonis kita bertanya apakah benar kepala pelayan yang menangkap pencuri itu. James menjawab bahwa tentu saja itu bohong karena dialah yang bertanggung jawab menangkap pencuri itu. Sang Duke memberitahunya bahwa mereka berhasil menangkap penjahat itu dan mengambil kembali karya-karya seni tanpa ada yang terluka. Keduanya berhenti di depan sebuah toko permen mewah. Esther terkesan dengan toko itu karena terlihat seperti tempat yang sangat elegan. James memberitahunya bahwa permen yang dia berikan padanya berasal dari tempat itu. Dia mengundangnya untuk melihat ke dalam toko di mana berbagai penganan dengan aneka warna dan jenis terlihat dipajang. Esther mengagumi penampilan toko itu, tetapi menyadari bahwa tidak ada pelanggan lain di toko itu, hanya mereka berdua. James mengungkapkan kepadanya bahwa dia menyewa seluruh toko kue itu hanya untuk mereka. Protagonis kita sangat terkejut dengan tindakan James. Namun sambil memilih beberapa barang, dia memberitahunya bahwa itu bukanlah kejutan sama sekali. Karena mereka berdua tidak bisa berbicara dengan bebas di dekat orang lain. Dia memberikan sebuah kotak bundar cantik bermotif kotak-kotak merah muda kepada wanita muda itu. Masih terkejut, Esther bertanya pada James apa itu. Dia menjawab bahwa menurut pemilik toko itu adalah kotak terbesar yang mereka miliki. Dan dia bisa mengisinya dengan apapun yang dia inginkan. Esther bingung dengan sikap pria itu. Sambil tersenyum jahil, dia mengaku kepadanya bahwa ketika dia masih kecil, dia punya mimpi yang mirip dengan situasi itu. Sejak kecil dia selalu bermimpi mengunjungi toko seperti itu sambil menggandeng tangan orang tuanya. Keinginan terbesarnya adalah bisa membeli semua permen di toko itu dan membagikannya kepada semua orang. James menunjukkan berbagai jenis permen kepadanya, dari yang paling asam hingga yang paling manis, sementara kepala pelayannya Albert lebih suka yang rasa persik, dia sendiri lebih suka yang asam. Esther sangat bahagia dengan sikap James yang penuh perhatian dan mengalihkan perhatiannya ke penganan di toko itu. Sementara pria itu tersenyum puas. Sementara itu dalam benaknya James teringat bahwa melalui laporan yang dia terima, tampaknya keluarga Fraser memperlakukan Esther sebagai penyusup. Dia telah mengetahui bahwa berkali-kali mereka memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada. Situasinya begitu parah sehingga terkadang keluarga itu menghadiri pesta dan acara sosial lainnya tanpa menyertakannya. Karena itu tidak heran jika dia tidak mengenali wanita muda itu pada awalnya saat mereka bertemu. James memperhatikannya saat wanita muda itu mencoba beberapa permen. Berpikir bahwa dia ingin memberinya sesuatu untuk menghiburnya, dan tampaknya cara Albert menghiburnya sangat efektif. Dengan tatapan yang sangat menyayangi, James senang melihatnya menikmati saat itu.
Esther menatap kagum pada kotaknya yang penuh dengan permen sementara James mengambil secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kotak itu yang sudah cukup besar terlihat sangat cantik saat dipenuhi permen. Protagonis kita menatap kotak itu. Agak khawatir bahwa dia mungkin terlalu terbawa suasana saat mengisinya. James juga menyajikan secangkir teh untuk wanita muda itu. Keduanya duduk di meja untuk berbicara. Dan dia memberitahunya bahwa sekarang dia 100% percaya pada kata-katanya, bahwa dia telah melihat naga emas dalam mimpi, dan naga itu telah mengungkapkan masa depan kepadanya. Dia bertanya apakah keyakinan itu ada hubungannya dengan pencuri dari malam sebelumnya. Dia menjawab ya dan mulai menjelaskan padanya bahwa pencuri itu telah mencuri sesuatu yang sangat aneh yang membuat Esther gelisah. Gadis itu teringat bahwa pencuri itu akan mencuri beberapa karya berharga, tapi dia tidak tahu ada yang aneh tentang barang-barang itu. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mungkin telah berubah karena dia mengganggu takdir, atau jika ada sesuatu yang aneh di antara benda-benda itu. Esther bertanya pada James apa yang begitu aneh di antara barang-barang yang dicuri. Dia menjelaskan bahwa semua karya itu dibuat oleh seniman terkenal, kecuali salah satunya. Sang duke memberitahunya bahwa salah satu barang itu adalah patung malaikat tanpa kepala yang dibuat oleh seniman tak dikenal, dan di dalam patung itu dia bisa merasakan kehadiran energi sihir tambahnya. Memberitahunya bahwa tas yang digunakan oleh pencuri itu adalah artefak sihir yang telah dibuat dengan sangat teliti. Pencuri itu sendiri telah mengaku bahwa dalangnya adalah sosok anonim yang menjamin bahwa tas itu akan mampu menetralisir penghalang sihir. Milik Mansion Gazley. James menyesalkan bahwa pencuri itu tidak tahu siapa yang mempekerjakannya untuk pencurian itu. Esther terkejut dengan pengungkapan itu, karena insiden itu tampaknya lebih dari sekadar kebetulan. Dia memintanya untuk berpikir dengan lebih konsentrasi, karena logikanya naga emas telah mengungkapkan masa depan itu kepadanya karena suatu alasan. Meskipun ingatan dari mimpi kita adalah fragmen ketika potongan-potongan itu disatukan, ini bisa memicu gelombang yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Esther mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia melakukan perjalanan ke masa lalu untuk bisa melihat putranya lagi. Namun jika apa yang dikatakan James itu benar kembalinya, dia mungkin berarti jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia bertanya dalam hati, mengapa naga emas mengirimnya ke saat itu di masa lalu. Lagi pula dia tidak bisa begitu saja mengaku padanya bahwa dia berada 6 tahun di masa depan. Dalam pikirannya Esther pasrah bahwa pada saat itu dia harus melakukan apapun yang bisa dia jangkau. Dan ada sesuatu yang harus dia cegah agar tidak terjadi dengan cara apapun. Dia memberitahu James bahwa naga emas mengungkapkan kepadanya bahwa naga itu sedang membuat taruhan dengan naga-naga lain sebuah permainan konyol. Gadis itu tahu bahwa para naga suka bertaruh di antara mereka sendiri. Itu adalah sesuatu yang digambarkan dalam cerita buku dan drama, dan itu seharusnya tidak membuat James curiga padanya. Dia bertanya padanya tentang taruhan itu. Esther menjawab bahwa taruhan semacam itu mencakup seluruh benua tempat mereka tinggal. Pada dasarnya, jika eksperimen sihir sang duke terbukti berhasil, Pangeran kedua akan mewarisi tahta memiliki kekuatan untuk membawa perdamaian ke wilayah itu. Namun jika sang duke gagal, pangeran pertama akan naik tahta dan monster akan menyerbu daratan menghancurkan segalanya. James menjadi tertekan menghadapi ramalan seperti itu. Esther memberitahunya bahwa naga emas menunjukkan padanya sebuah visi tentang kekaisaran yang hancur. Gadis itu memberitahunya bahwa makhluk mitologis itu menginginkan masa depan yang damai dan karena itu, naga itu bertaruh padanya dan berharap eksperimennya berhasil. Dengan cemas, James menjawab bahwa semuanya tampak sederhana, tapi sekarang nasib seluruh kekaisaran ada di tangannya. Entah bagaimana para naga itu punya terlalu banyak waktu luang untuk membuat taruhan berisiko seperti itu. Esther menelan ludah berpikir bahwa baginya akan sangat sulit untuk berhasil secara tiba-tiba. Meskipun begitu gadis itu memiliki kartu as di tangannya, yaitu informasi yang dia bawa dari masa depan. Tanpa menunda lebih lama lagi, dia memberitahunya bahwa untuk menciptakan esensi mantra, dia membutuhkan kristal putih sebagai penyangga untuk bagian-bagian sihir lainnya. Dia menjelaskan bahwa kristal putih akan menjaga esensinya tetap stabil. Di kehidupan sebelumnya, Esther teringat bahwa ketika berita tentang eksperimen itu tersebar luas, Dukli Hanal dan pangeran kedua dituduh secara salah melakukan pengkhianatan. Namun tepat sebelum sang pangeran memberi perintah agar mereka ditangkap. Secara ajaib eksperimen itu selesai dan sang Duke berhasil lolos tanpa cedera dari kekaisaran karena situasi tersebut. Pangeran pertama telah memberi perintah untuk menyegel semua tambang di seluruh kekaisaran dan menyita semua kristal putih yang dijual. Meskipun begitu sang Duke berhasil mendapatkan kristal putih itu. Esther teringat bahwa pada saat yang sama salah satu botol parfum terlarisnya dibuat dengan kristal itu. Berdasarkan keadaan saat itu, dia menyimpulkan bahwa kristal putih memainkan peran penting dalam eksperimen itu. Karena kekacauan besar itu, dia tidak bisa lagi memproduksi lebih banyak botol parfum, meskipun dia sendiri yang telah mendesainnya. Dia telah bekerja sangat keras, dia meminta maaf karena tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada James tentang cara menggabungkan bahan-bahannya. Namun James justru menjadi bersemangat mengatakan padanya bahwa apa yang dia berikan sudah lebih dari cukup baginya untuk memulai dengan bantuan para peneliti. Dia memberitahunya bahwa di masa depan keluarga Whittaker akan menjual tambang kristal mereka dan memberinya ide untuk membelinya menggunakan nama palsu dan juga mengakuisisi pegunungan kembar di dekat tambang itu. Dia bertanya mengapa harus membeli pegunungan itu karena di masa lalu upaya untuk menambang batu bara di sana selalu sia-sia. Lalu Esther mengungkapkan kepadanya bahwa jika dia menggali 20 meter lebih dalam,
dia akan menemukan kristal putih. Wanita muda itu mencoba mengoreksi dirinya sendiri mengatakan bahwa dia pernah melihat kristal di sana. Dia menasihatinya untuk membuat alasan yang masuk akal agar para bangsawan mau menjual pegunungan itu kepadanya tanpa curiga. Dia berpikir bahwa jika dia mendapatkan tambang eksperimen akan menjadi lebih mudah. Dia mengamati ekspresi pria itu yang tampak berpikir keras. Dia tampaknya tidak begitu yakin bagaimana cara menggunakan kristal itu. James tenggelam dalam pikirannya mencerna informasi yang telah diberikan Esther. Protagonis kita teringat bahwa saat menciptakan barang baru untuk dijual di tokonya, dia selalu tenggelam dalam berbagai strategi. Dan pada saat-saat seperti itu, dia hanya ingin pulang secepat mungkin. Dia menyarankan agar mereka mengakhiri hari itu di sana. Sang Duke dengan lembut membantu Esther naik ke kereta kuda yang indah. Berterima kasih atas pertemuan hari itu sambil meminta maaf, karena harus mengakhirinya begitu cepat. Dia juga berterima kasih, dan mengatakan bahwa dia punya beberapa urusan yang harus diatur. Sebelum naik, wanita muda itu menoleh padanya dengan ragu bertanya apakah dia boleh meminta satu permintaan terakhir. Dia mengatakan bahwa Esther tidak perlu takut pada apapun. Dan Esther bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Mengejutkannya, dia mengingatkannya betapa murah hatinya dia kepada orang-orang yang baik padanya. Dia tersenyum manis dan menyadari bahwa dia sedang bekerja dengan seorang pria yang luar biasa saat kereta itu melaju pergi. Dia menceritakan bahwa hujan lebat akan turun di selatan kekaisaran dan harga biji-bijian akan meroket. James menjadi penasaran dan bertanya apakah naga emas juga memberitahunya hal itu. Dia membenarkan ya, hujan akan datang dalam beberapa bulan dan wilayah selatan akan hancur lebur. Karena sungai-sungai akan meluap dan ladang gandum akan hancur. Esther meminta James untuk membeli gandum dan biji-bijian lain, sebanyak yang dia bisa serta benih buah-buahan yang bisa digunakan nanti. Wanita muda itu menjelaskan kepadanya bahwa di masa depan para petani bahkan akan memakan benih buah untuk bertahan hidup dan ini akan mengakibatkan kelangkaan untuk panen tahun berikutnya. James mengatakan kepadanya bahwa sungguh mengejutkan betapa jauh ke depan informasi yang dia miliki. Dia tersenyum mengatakan bahwa semua kebijaksanaan itu berkat sang naga emas. Di masa lalunya dia ingat bahwa hujan lebat menyebabkan lebih sedikit kerusakan di wilayah Tenggara, dan para bangsawan di wilayah itu menjual gandum dengan harga selangit dan, karena itu, sayangnya banyak orang di kekaisaran tewas, yang kemudian menyebabkan wabah penyakit di kekaisaran. Para petani yang putus asa akhirnya memakan benih untuk panen di masa depan, dan keluarga yang membudidayakan buah melihat peluang untuk menjual benih-benih tersebut dengan harga yang lebih tinggi lagi. Dengan tangan gemetar, Esther mengingat semuanya dengan sangat baik, terutama kata-kata yang akan diucapkan oleh Count dari Tenggara. Di acara-acara sosial yang dihadirinya karena paksaan Gellert. Didorong oleh keserakahan, Count Shin dari Tenggara meminta lebih banyak hujan seperti itu, agar keluarganya bisa mencapai kekayaan terbesar di seluruh negeri. Gellert yang sama-sama dibutakan oleh keserakahan bekerja sama dengannya untuk mendapatkan uang kotor itu. Esther menjadi gelisah saat mengakses ingatan Jen. Ingatan itu menampilkan ekspresi menderita sementara seluruh tubuhnya gemetar karena cemas. Permintaan tulus wanita muda itu kepada Sang Duke adalah agar dia membeli persediaan sebelum musim hujan dan ketika saatnya tiba menjualnya kembali kepada para petani dengan harga yang wajar. Dia takut bahwa bisnis semacam itu tidak akan terlalu menguntungkan baginya. Dia merenung sejenak tetapi menjawab bahwa meskipun itu bukan investasi yang besar, itu adalah tindakan untuk membantu orang-orang di masa depan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang keuntungan. Dia terkejut dengan kata-katanya. Dalam benaknya dia menyadari bahwa sudah lama sekali sejak dia bertemu orang yang begitu murah hati, seseorang yang mampu menggunakan akal sehat. Dia menggodanya mengatakan bahwa, sungguh disayangkan dia menilainya sebagai pria tak berjiwa, yang tidak bisa menangis menghadapi cerita tragis seperti itu. Esther mencoba membela diri. James memberitahunya bahwa tidak perlu meminta maaf dan bahwa dia tidak marah. Dia memberitahunya bahwa dia akan menggunakan koneksinya untuk membeli barang-barang yang dia minta dengan cara yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Esther sekali lagi berterima kasih atas kebaikan bangsawan itu. Kereta kuda yang elegan itu akhirnya tiba di kediaman keluarga Fraser. Dia meminta maaf kepada Esther, mengatakan bahwa dia tidak akan bisa berbicara dengannya untuk beberapa waktu karena dia akan fokus pada penelitiannya saat dia masuk ke laboratoriumnya. Dia biasanya tidak keluar selama seminggu. James bertanya, apakah dia akan bisa baik-baik saja sendirian selama periode itu, dan dia menjelaskan kepadanya bahwa dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu selama beberapa tahun. Esther berterima kasih padanya karena telah menerima permintaannya, mengatakan bahwa dia sangat menyukai perjalanan ke toko permen, dan bahwa kotak permen itu adalah hadiah paling penuh perhatian yang pernah dia terima. Pria itu tersenyum senang karena bisa membantu Esther dengan keinginannya. Mereka mengucapkan selamat tinggal, dan wanita muda itu sekali lagi berterima kasih padanya atas hari yang indah itu. Dia memperhatikannya saat dia turun dari kereta. Saat dia dengan gembira kembali ke rumah, dia menatapnya dengan tatapan yang sedikit bingung. James teringat bahwa dia belum memberitahunya bahwa dia akan segera melanjutkan eksperimennya, tetapi dia turun dari kendaraan dan bahkan tidak membiarkannya mengantarnya. Mereka berangkat kembali ke kediaman Duke. Kereta itu melanjutkan perjalanannya saat matahari terbenam. Sang Duke teringat bahwa dia belum pernah mengucapkan selamat tinggal secepat ini pada seorang gadis sebelumnya. Dalam ingatannya dia teringat bahwa semua wanita yang pernah berhubungan dengannya selalu menempel padanya dengan sangat putus asa. Tiba-tiba dia tersadar dari lamunannya. Dia mencoba merasionalisasikan bahwa hubungan antara Esther dan dirinya
Murni profesional. Lagi pula siapa juga yang mau berdekatan dengan atasan begitu lama? Bagi Sang Duk itu adalah interpretasi yang sangat masuk akal. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang, bertanya-tanya perasaan apa itu. Di sebuah ruangan yang sangat elegan, kita mendengar seseorang berkata bahwa dia selalu ingin mencicipi minuman itu. Dia adalah Ethan Elfin, seorang penyihir muda dengan rambut perak dan mata emas. Dia berkata pada seseorang bahwa engkau berpura-pura tidak tahu apa yang kubicarakan, jadi mengapa tiba-tiba berbaik hati seperti ini? Dia menuangkan segelas anggur. James dengan ringan memutar gelas berisi minuman itu, bertanya pada pemuda itu siapa yang tidak mau anggur berkualitas untuk membahas masalah penting. Ethan bertanya pada James masalah penting apa yang akan mereka diskusikan. James mulai memberitahunya bahwa ada seorang wanita muda, dan Ethan menyela tegukan anggurnya. Dia mengamati James dengan saksama, memikirkan niat apa yang mungkin dimiliki James, lalu Ethan bertanya apakah dia ingin dirinya membuat wanita muda itu menghilang tanpa jejak. James membeku mendengar usulan penyihir muda itu, marah besar membayangkan kemungkinan melakukan hal seperti itu. James bertanya pada Ethan apa yang dia bicarakan. Ethan menjadi bingung dengan reaksi pria itu masih bersikeras dengan gagasan untuk membuat seseorang menghilang. Ethan bertanya apakah kalau begitu dia ingin meninggalkan beberapa jejak, yang dijawab James bahwa dia harus segera meludahkan anggur yang telah diminumnya. James bertanya pada Ethan apakah dia menganggapnya seorang pembunuh. Ethan menggaruk dagunya mencoba memahami niat temannya. Namun James ingat bahwa dia pernah sangat kejam di masa lalu. Dia teringat bahwa dia sudah menyingkirkan semua wanita dari masa lalunya, tapi sebagai pembelaannya sebagian besar dari mereka adalah mata-mata atau pembunuh. Dia menuntut identitas seorang wanita pirang berambut panjang yang mencoba mencelakainya beberapa saat sebelumnya, dan wanita itu mencoba membenarkan dirinya, mengatakan bahwa itu tidak seperti yang terlihat, tapi pikirannya beralih ke Esther yang telah dikirim oleh naga emas untuk menunjukkan masa depan kepadanya. Baru kemarin mereka setuju untuk bekerja secara rahasia. Dia kemudian mengungkapkan kepada sang penyihir bahwa wanita ini telah memberitahunya cara menstabilkan mantra yang sangat mengejutkan Ethan. Dia tiba-tiba berdiri, menjatuhkan gelas anggurnya di atas meja, dan mulai memberondong James dengan beberapa pertanyaan. Menanyakan di mana wanita itu berada. Bawa dia ke sini segera. James yang terkejut dengan perubahan sikap yang tiba-tiba itu menyuruh penyihir itu untuk tenang. Dia menjelaskan kepada Ethan bahwa wanita muda itu adalah putri seorang bangsawan dan dia belum menikah. Karena itu mereka tidak bisa begitu saja membawanya ke sana. Karena itu akan menimbulkan banyak rumor. Penyihir muda itu yang frustrasi mengeluh bahwa akan lebih baik jika dia adalah putri seorang pedagang atau petani. Dia duduk pasrah dan bertanya apa yang akan terjadi jika seseorang mencoba merebutnya dari mereka. Ethan tiba-tiba mendapat ide. Penyihir itu memastikan kepada James apakah wanita itu benar-benar keturunan bangsawan. Wajahnya berseri-seri dengan rencana barunya. Ethan menyarankan agar James menikahinya. James tertegun oleh kesungguhan dalam rencana penyihir muda itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa keluarga bangsawan tidak akan pernah membiarkan putri mereka menikah sembarangan, jadi James bisa melamarnya terlebih dahulu. Dengan senyum lebar di wajahnya, Ethan memberitahu temannya bahwa dia harus menikahi wanita muda itu pada kesempatan pertama. Dia menyatakan bahwa rencananya adalah begitu mereka menikah, dia bisa mengundangnya ke mansionnya, memenangkan hatinya, dan menjadikannya istrinya. Dan dengan begitu semua orang yang terlibat akan bahagia. Masih pusing karena ide-ide gila Ethan, James memintanya untuk menenangkan diri dan mendengarkan. Dia mengungkapkan kepada pemuda itu bahwa Nona Esther sudah dalam perjodohan yang diatur oleh keluarganya untuk tujuan politik. Lalu Ethan mencoba beralasan bahwa jika itu adalah pernikahan untuk tujuan politik, pengantin wanitanya tidak harus diakan. Lagi pula apakah dia punya saudara perempuan? James memberitahunya bahwa dia memiliki seorang adik perempuan dan laki-laki, Nona Rachel dan Matthias Fraser, anak kembar dari ibu tiri Esther. Ethan bertanya apakah ibu tirinya baik padanya, tapi James tahu betul bagaimana keadaan di keluarga itu. Penyihir muda itu tidak menyerah, mengatakan bahwa ibu tiri itu lebih suka menikahkan putrinya sendiri daripada Esther, dan wanita muda itu sangat menderita di rumah, bukan? Mendengar kata-kata pemuda itu, sebuah pikiran melintas di benak James. Seperti biasa, Ethan menguasai situasi dengan sangat cepat. Namun apa yang dia sarankan cukup masuk akal karena Esther terlalu berbakat untuk hanya menjadi mata-mata, dan selama dia bisa melihat masa depan, dia perlu melindunginya. Dia memikirkan keuntungan yang akan didapatnya dengan mendapatkan gelar Duchess. Setelah berpikir sejenak, James bertanya pada Ethan apa yang akan mereka lakukan jika wanita itu tidak menerima, dan pemuda itu menjawab dengan pertanyaan apakah dia benar-benar berpikir ada wanita muda yang akan menolak untuk menikahinya. Tanpa malu, Ethan memberitahunya bahwa James memiliki kepribadian yang menyebalkan, tapi setidaknya dia berhasil mengendalikan diri. Tapi James membayangkan bahwa karena sikap wanita muda itu, dia tidak jatuh cinta padanya. Dia teringat mata hijau Esther yang indah. Dia mengungkapkan kepada Ethan bahwa dia menciumnya di pesta kemarin, yang membuat pemuda itu sangat terkejut. Ethan kemudian bertanya situasi apa yang bisa membuatnya melakukan itu. James memberitahunya bahwa wanita itu sedikit tersipu, tapi selain itu dia hanya tampak bingung. Tapi sang penyihir bahkan lebih tercengang pada gagasan bahwa ada seorang wanita yang tidak jatuh cinta pada James. Sang penyihir mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa ada pria lain di tim penelitiannya. Dia membayangkan setidaknya satu dari mereka akan sesuai dengan selera Esther. Namun kata-kata itu membuat James sedikit resah. James tetap diam saat mendengarkan Ethan menyebutkan nama-nama beberapa peneliti, para elf alkemis, dan bangsawan yang bisa membuat Nona Esther jatuh cinta.
Dengan polosnya dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam daftar itu, mengingatkan James bahwa dia adalah seorang baron dan sangat mahir dalam sihir serta masih muda dan tampan. James menunjukkan ekspresi marah saat Ethan bertanya, apakah Esther akan suka jika dia melamarnya? Dan setelah mendengar saran konyol itu dia memerintahkan sang penyihir untuk diam. Ethan bertanya apa yang salah dengan James. Temannya itu yang tenggelam dalam pikirannya bahkan menganggap salah satu pemuda itu sebagai pasangan yang cocok. Namun James bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia merasa sangat cemburu. Dia berdiri dan memberitahu sang penyihir bahwa Nona Esther telah dipilih oleh naga emas, jadi mereka perlu menawarkan hadiah besar atas bantuannya. Dia akan melamarnya. Dia memberitahu pemuda itu bahwa dia bukan hanya seorang penyihir, tetapi juga seorang satria sekaligus orang terkaya di negara ini dan seorang adipati. Ethan bertanya tentang waktu lain saat dia gagal. James bertanya apa yang dia maksud. Ethan bertanya mengapa dia tiba-tiba marah tetapi dengan cepat menambahkan bahwa jika Esther menolaknya, James harus segera memberitahunya, agar dia bisa mencarikan seseorang yang dapat dipercaya untuk menikahinya. Sambil menghela napas panjang, James meyakinkannya mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu. Pria itu berpikir bahwa jika dia benar-benar melamarnya tanpa rencana Esther mungkin akan menolaknya. Namun dia berpikir untuk menawarkan sebuah kesepakatan kepada gadis muda itu. James tersenyum manis saat dia menyusun rencananya. Dia tahu Esther adalah gadis muda yang cerdas dan dia akan menerima lamarannya. Dia berpikir jika dia menawarkan kesepakatan yang akan menguntungkannya, seseorang yang cerdas seperti Esther pasti akan menerimanya. Dia yakin bahwa di masa lalu, Nona Melbourne pernah menawarinya kontrak pernikahan yang akan sangat berguna baginya saat ini. Dalam ingatannya, James kembali ke hari ketika dia berada di ruang kerjanya, bersama seorang wanita muda yang duduk di kursi di hadapannya. Ruangan indah itu dihiasi dengan perabotan mewah dan karpet yang berornamen. Wanita muda dengan rambut merah dan mata coklat itu menawarinya sebuah kontrak pernikahan. Dia adalah Tasha Melbourne, pewaris Baron Melbourne. Dia bilang dia tahu James belum juga menemukan pasangan meskipun usianya sudah matang. Fakta itu pasti sangat mengganggunya. Dia mendengarkan kata-kata wanita muda itu dengan kaget. Dia melanjutkan pidatonya dan memberitahunya bahwa dia akan membutuhkan seseorang untuk merawatnya dan kemudian bersikeras agar mereka menikah dan dia memberinya gelar adipatni. Karena jika dia melakukannya, dia mengungkapkan bahwa dia akan memenuhi perannya tetapi dia tidak akan mencintainya. Pernyataan seperti itu hanya menambah ketidakpercayaan sang adipati terhadap apa yang didengarnya. Dia benar-benar bingung dengan situasi itu dan mencoba memahami kegilaan apa yang dibicarakan wanita muda itu, sementara wanita itu menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Dia bertanya-tanya apakah wanita itu mencoba membuatnya lengah agar seorang pembunuh bisa langsung menyergapnya. Dengan kata-kata tegas, James bertanya apakah itu akan menjadi kontrak resmi. Bagaimanapun sebuah kontrak hanya efektif jika kedua belah pihak mendapat keuntungan. Wanita itu berpura-pura tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia menolaknya menyatakan bahwa meskipun dia sudah cukup umur, dia tidak terburu-buru untuk menikah dan meragukan kemampuan domestiknya. Baginya perjanjian itu tidak akan memberikan keuntungan apapun. James merenungkan kenangan masa lalu berpikir bahwa tawaran wanita itu sangat buruk dan tidak ada yang adil dalam kontrak itu. Dia akhirnya berpikir bahwa dia sangat ingin menikahi seseorang yang dia cintai dan pikirannya pun tertuju pada Esther. Sang adipati ingat bahwa orang tuanya menjalani pernikahan tanpa cinta yang diatur untuk tujuan politik dan tidak ada alasan baginya untuk mengulangi kengerian itu. Dia mempertimbangkan ide untuk mengiriminya surat sebelum mengurung diri di laboratoriumnya. Pria itu berjalan ke meja utama di kantornya. Ethan menarik perhatiannya mengatakan bahwa melamar seorang wanita melalui surat adalah hal yang buruk. Dengan sigap, James mengatakan dia tidak akan pernah melamar gadis itu dengan cara seperti itu. Dan surat itu hanyalah untuk memberinya waktu untuk mempertimbangkan kontraknya. Sang penyihir muda itu terus saja mendesak. Bertanya apa yang akan dia lakukan jika wanita itu tetap menolaknya. Yang dijawab James bahwa ia bertaruh rubi merah 80 karat, bahwa wanita itu tidak akan menolaknya. Batu berharga seperti itu dalam kesepakatan mengejutkan Ethan dari lamunannya. Dia bertanya apakah rubi itu adalah batu langka yang sama yang digunakan untuk merapal berbagai macam mantra. Tiba-tiba bersemangat Ethan memanggil Alexander familiarnya. Alexander adalah seekor kucing ajaib dengan sayap bulu oranye dan mata hijau yang indah. Kucing itu muncul di atas meja di depan sang penyihir yang segera memintanya untuk mengantarkan surat James ke Mansion Fraser begitu ia selesai menulisnya. Kucing ajaib kecil itu mengeong sebagai keluhan atas perintah tuannya. Ethan mencoba berdebat dengannya bahwa tempat itu tidak terlalu jauh dari sana dan permintaan itu setidaknya sepadan dengan 2 filet salmon besar. Alexander adalah kucing yang punya kemauan sendiri dan mulai balas mengeong pada sang penyihir mengeluhkan tugas yang diminta dan Ethan mencoba membenarkan diri dan bernegosiasi dengannya. James dengan nada meyakinkan mengatakan bahwa Alexander tidak perlu khawatir. Dia sendiri yang akan meminta kokinya untuk membuatkan filet salmon besar untuknya bersama dengan serbat stroberi sebagai hidangan penutup. Kucing kecil itu menjadi bersemangat mendengar janji James mengeong dengan gembira. Sementara itu, Ethan memberitahu James untuk tidak menyuap familiarnya. Di Mansion Fraser, sinar matahari membanjiri kamar Esther di mana ia tidur dengan nyenyak. Protagonis kita terbangun. Dia terlihat cantik dengan rambutnya yang berkilau dan menyadari sudah lama tidak tidur senyenyak itu. Tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu dan mempersilakan pelayan untuk masuk. Seorang wanita muda memberitahunya bahwa ia akan menyiapkan air untuknya mandi.
Esther mengambil kesempatan itu untuk meminta secangkir teh dan wanita muda itu meninggalkan ruangan. Namun protagonis kita adalah wanita muda yang sangat cerdas dan merasakan ada yang aneh dengan pelayan itu yang tampaknya bersikap berbeda. Kemudian Esther akhirnya mengerti. Dia bangkit dari tempat tidur menyadari bahwa acara jalan-jalannya dengan Duke Leonard pasti telah menimbulkan gosip di antara para pelayan mansion. Setelah ayahnya berbicara dengan semua orang dengan marah, sang Count memanggil istrinya, Ibu Tiri Esther. Dia menunjuk putrinya dan bertanya pada Patricia apakah dia melihat pakaian putrinya. Sang Countess terkejut mendengar suaminya berteriak, sambil mengatakan bahwa pakaian putrinya sudah tua dan usang. Apa yang akan dipikirkan oleh sang Duke tentang itu, Esther merasa sangat puas mengingat adegan itu. Dia merasa bersyukur karena ayahnya adalah pria yang sangat mudah disenangkan. Sambil mengambil sikat untuk menyisir rambut panjangnya, dia bertanya-tanya, dari mana dia harus mulai menyelidiki dan untuk memahami teratai naga. Dia ingat telah membaca beberapa buku tetapi dia tidak dapat menemukan informasi tentang bunga itu di salah satunya pun. Esther kemudian berasumsi bahwa dia harus menggunakan cara dan teknik yang berbeda untuk menyelidiki lebih dalam tentang hal itu. Ibu tirinya masih memiliki kendali penuh atas para pelayan yang berarti akan sulit untuk menemukan seseorang yang mau bekerja sama dengannya, atau yang bisa dia percayai. Jika dia berbagi informasi dengan orang yang salah, mereka bisa menyampaikannya kepada sang Countess, yang akan membahayakan nyawa Esther. Wanita muda itu merasa merinding memikirkan konsekuensi mengerikan dari mempercayai orang yang salah. Pada saat itu dia membayangkan bahwa Count Shins pasti juga sedang melakukan manuvernya. Bukan hanya dia telah kehilangan putranya, tetapi perjodohan itu telah dibatalkan. Dia ingat telah sangat menderita untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup ini dan dia sadar sepenuhnya bahwa dia tidak boleh ceroboh dan menyia-nyiakannya. Dia kemudian memutuskan untuk bertanya pada sang Duke saat mereka bertemu lagi. Dia adalah seorang penyihir yang luar biasa dan memiliki penyihir serta alkemis lain yang bekerja untuknya. Kemungkinan besar dia akan tahu sesuatu tentang teratai naga. Pelayan itu kembali ke kamar Esther sekarang dengan air untuk nona muda itu membersihkan diri. Dari teko yang elegan, wanita muda itu menuangkan secangkir teh untuknya. Esther kemudian menarik perhatian pelayan itu. Dia segera bertanya apa yang bisa dia lakukan untuknya. Esther kemudian memintanya untuk membersihkan barang-barang di kamar dan tidak mengizinkan siapapun masuk kecuali dia memanggil. Esther melihat sekeliling dengan curiga. Dia menduga bahwa alasan pelayan itu begitu perhatian adalah karena desas-desus bahwa dia bisa menjadi Duchess berikutnya. Sudah menjadi kebiasaan bagi pengantin wanita untuk membawa beberapa pelayan bersamanya saat menikah, tetapi Esther bertekad untuk tidak membawa pion-pion ibu tirinya. Wanita muda itu sering mendapati barang-barangnya terus menghilang, entah itu ramuan, pena bulu, atau bahkan buku. Dia tahu dia tidak bisa mempercayai mereka para pelayan itu. Dia paling mencurigai Sasha dan Annie. Saat dia dipaksa menikah dengan Gellert, Sasha ikut pindah bersamanya. Tapi hal itu saja tidak cukup untuk membuktikan siapa pelakunya. Di kehidupan sebelumnya dia pernah mencoba meminta bantuan salah satu pelayan, tapi karena wanita itu setia pada sang ibu tiri, dia tidak melakukan apapun untuk membantu Esther. Dia tahu betapa menderitanya dia dulu, dan dia siap menggunakan kesempatan ini untuk membongkar semua orang yang telah berbuat salah padanya. Esther mengambil cangkir tehnya yang indah berhiaskan pita emas. Dia ingat dulu sering minum banyak teh agar tetap terjaga, tapi sekarang dia bisa tetap waspada tanpa perlu minuman itu. Saat protagonis kita menikmati tehnya, si kucing Alexander datang terbang untuk mengantarkan surat dari James kepadanya. Kucing sihir itu mencoba menarik perhatiannya dengan muncul di dekat jendelanya, dan Esther menatap makhluk kecil ajaib itu dengan terkejut. Kucing oranye itu menunjukkan sebuah surat yang terikat di lehernya mengeong dengan gembira. Esther dan si kucing sihir saling berpandangan selama beberapa saat. Dia kagum pada kucing itu, teringat bahwa para penyihir memiliki makhluk sihir dan menyebutnya familiar. Tapi dia tidak tahu mereka bisa seperti itu. Kucing itu menjilati salah satu cakarnya, dan Esther masih termenung menatapnya. Merasa situasi ini setidaknya sangat aneh. Di atas semua itu, dia juga merasa kucing itu sangat menggemaskan. Kucing kecil itu menunjuk ke lehernya, agar wanita muda itu mengambil surat tersebut. Esther melepaskan kalung tipis dari leher si kucing sihir bertanya-tanya tentang isi surat itu. Protagonis kita membaca surat yang ditulis oleh James, dan di dalamnya dia bilang kalau dia khawatir telah menyusahkannya di rumah. Dia percaya bahwa Esther mampu mengatasi masalah apapun yang mungkin timbul. Dia memperingatkannya bahwa mereka tidak akan bisa berkomunikasi untuk sementara waktu. Jadi dia memutuskan mengirim surat itu untuk menyampaikan sebuah usulan. Esther sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Dia, James Lehenel, ingin melamarnya untuk sebuah pernikahan kontrak. Esther benar-benar syok dengan pipi memerah setelah membaca lamaran dari sang Duke. Surat itu berlanjut, James menulis bahwa mereka memang belum lama saling kenal dan meskipun itu bukan cinta pada pandangan pertama. Dia yakin bahwa pernikahan kontrak semacam itu akan sangat menguntungkan baginya, karena dia percaya ini adalah kesempatan yang tidak ingin dilewatkannya. Dia bertanya-tanya keuntungan apa saja yang dimaksud. Di dalam surat tertulis bahwa yang pertama atas nama klan Lehino, dia akan menjadi pedang dan pelindungnya. Jika ada yang berani menghinanya, dia akan membela kehormatannya sebagai seorang ksatria kerajaan. Kedua, keluarganya memiliki sumber daya dan koneksi yang mampu membantunya dalam usaha apapun yang ingin dia kejar. Terakhir, dia memberitahunya bahwa dia akan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkannya, dan dia menjamin akan memberinya semua kekuatan untuk mencapai apapun yang dia mau.
James yakin bahwa lamaran ini mungkin menarik baginya, dan karena dia tidak dapat melihat dan berbicara dengannya secara langsung, dia merasa frustrasi tidak dapat melihat ekspresinya. Wajah Esther sangat memerah saat mencerna semua informasi itu. Untuk menutup suratnya, dia ingin membuat sebuah pengakuan dia belum pernah mencintai siapapun dan belum ada yang pernah memiliki hatinya, jadi ada banyak hal yang masih belum dia ketahui. Dia tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka untuk saling mencintai sebagai suami istri setelah menikah. Namun jika Esther menerima lamaran ini, dia akan mendedikasikan semua usahanya untuk mencintainya meskipun dia tidak bisa menjamin masa depan itu. Dia menjanjikan dedikasinya agar suatu hari nanti mereka bisa benar-benar saling mencintai. Ethan memanggil James agar mereka bisa pergi ke laboratorium. Dia memberitahunya bahwa sebentar lagi dia akan memasuki sebuah portal dan akan terkurung untuk sementara waktu. Namun jika Esther menolak, Esther tidak akan rugi apa-apa karena dia akan melakukan yang terbaik untuk memberikan semua dukungan yang dibutuhkannya. Bahkan tanpa cinta, dia meyakinkannya bahwa mereka akan menjadi sekutu yang kuat dan rekan dalam perjalanan ini. Dia memintanya untuk memberikan jawabannya kepada Tuan Alexander, si kucing sihir berwarna oranye itu. Dia sudah tidak sabar menunggu jawabannya tertanda James. Sang Duke meninggalkan catatan bahwa dia akan kembali dalam 1 minggu agar Esther bisa memikirkan lamaran itu dengan tenang sebelum membalasnya. Esther bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia menoleh ke arah kucing ajaib yang sedang menatapnya. Lekat-lekat wanita muda itu yang masih tidak percaya dengan apa yang dibacanya bertanya, apakah kucing itu bisa menggigit jarinya? Kucing itu menatapnya kembali dengan sangat bingung. Dia menghela napas panjang. Ya, bagaimanapun juga. Seorang tuan harus melakukan apa yang harus dilakukannya, kan? Bukannya menggigit wanita muda itu, dia dengan lembut menjilat tangannya seolah memberitahu bahwa ini bukanlah mimpi. Esther mencerna kenyataan dari situasi ini. Dia berbicara kepada si kucing, memberitahunya bahwa James baru saja memintanya untuk menikah dengannya. Kucing oranye itu dengan anggun melompat ke pangkuannya. Esther dan si kucing sangat akrab dan dia mendengkur di pangkuannya. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang, masih terpengaruh oleh kata-kata itu yang telah dia baca di dalam surat. Tuan Alexander mengeong dengan manis padanya. Dia bertanya-tanya apakah pria itu akan benar-benar berusaha untuk mencintainya. Sejujurnya 2 syarat pertama saja sudah cukup bagi Esther untuk menerima lamarannya. Yang paling dia butuhkan saat itu adalah keamanan dan kebebasan. Lagi pula dia sudah pernah menjalani pernikahan di mana dia merasa terpenjara untuk waktu yang sangat lama. Dia pernah percaya bahwa kerja keras bisa memberinya sebuah keluarga dan seorang suami yang mencintainya. Kini terlepas dari kenangan pahit itu, protagonis kita bertekad untuk meninggalkan masa lalunya dan akan sangat bodoh jika dia tidak menerima tawaran Sang Duke. Dia berpikir bahwa pada akhirnya bahkan jika mereka tidak berakhir saling mencintai, dia sudah puas dengan perjanjian itu. Kemudian dengan pena bulu yang indah, dia mulai menulis balasan untuknya, meskipun sudah lama sekali sejak dia terakhir kali menulis surat. Dia merasakan kata-kata mengalir dengan alami. Saat itu, Esther teringat ketika dia masih punya bisnis sendiri dan setiap hari libur dia akan menulis beberapa surat untuk semua keluarga yang telah membantunya. Biasanya pekerjaan semacam itu akan diserahkan kepada asisten, akan tetapi mantan suaminya Gellert telah mempekerjakan seorang asisten yang sangat malas yang membencinya, dan ketika Esther meminta bantuannya, dia hanya menulis sesuatu yang kasar dan tidak masuk akal. Dan untuk menunjukkan ketulusannya, Esther memutuskan untuk menulisnya sendiri. Usahanya itu sangat terbayarkan karena banyak keluarga merasa tersentuh oleh kata-kata Esther dan akhirnya terus mendukungnya dalam pekerjaannya. Dia memulai bisnisnya karena Gellert dan meskipun begitu, itu telah menjadi pengalaman yang berharga karena dia bertemu dengan wanita-wanita yang hebat. Protagonis kita berpikir bahwa di masa depan dia ingin membuka usaha baru. Bertemu dengan Sang Duke telah memberinya kebebasan dan keamanan yang membuatnya sangat bersyukur. Ketika dia selesai menulis, dia meminta kucing ajaib itu untuk mengantarkan surat balasan kepada James. Kucing itu pun langsung setuju. Dia berterima kasih dan mereka berdua pun berpamitan. Di luar kamar nona muda itu, hari sangatlah cerah dengan sinar matahari yang terik dan tanpa awan. Alexander terbang kembali ke kediaman Duke Leonard dan Esther melambai pelan. Saat sore tiba, sinar matahari mulai memudar. Sebuah pintu terbuka dan seorang pelayan mulai menyelinap ke dalam kamar. Dia langsung mengunci pintu itu. Wanita muda itu mulai menggeledah laci-laci di meja rias milik Esther. Dia mengambil sebuah sisir berhiaskan mutiara dan mawar. Pelayan itu tampak sangat gugup dan tersenyum canggung. Dia mengulang-ulang pada dirinya sendiri bahwa semua ini bukan salahnya. Sambil membawa sisir itu, dia berkata bahwa semua ini adalah salah Nona Esther. Dia menyapu lantai di sebuah koridor yang sangat elegan. Wanita muda itu menghela napas panjang karena tidak puas. Dia adalah Annie, salah satu pelayan Esther. Dia menyesali kenapa tidak bekerja untuk Nona Rachel. Semua pelayan Nona Rachel menerima pita satin dan lengan baju indah berhias rendah. Dibandingkan dengan Rachel, Esther membuat mereka bekerja terlalu keras dan tidak memberikan imbalan yang besar atas usaha mereka. Tatapan pelayan itu penuh amarah karena dia harus masuk ke kamar nona muda untuk membersihkannya, jadi wajar saja jika dia mengambil beberapa pernak-pernik untuk dirinya sendiri. Bukan beberapa pelayan tertawa kecil membisikkan sesuatu dan Annie memperhatikan gerak-gerik mereka. Keduanya sedang membicarakan sesuatu yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu fakta bahwa Duke Lehanal telah mengantar Nona Esther pulang ke rumah. Kereta kudanya sangat mewah. Annie mendengarkan percakapan itu dengan kaget sementara para wanita muda itu berbicara tentang ornamen platina di pintu kereta kuda tersebut.
Wanita muda itu curiga bahwa Nona Esther mungkin akan menudingnya atau Sasha ketika menyadari barang-barang kecilnya hilang dan dia tentu saja tidak akan pernah membawa pelayan yang tidak dia percayai untuk bekerja baginya dan Sang Duke. Annie menggertakkan giginya karena frustrasi lalu membanting sapu ke tanah. Dia merasa semua ini sangat membuat frustrasi. Dia berpikir karena Esther tidak akan membawanya ke kediaman Duke. Gadis itu memastikan tidak ada orang lain di dekatnya, lalu dia menyelinap kembali ke kamar Nona Esther didorong oleh keserakahan. Dia menganggap majikannya tidak akan menyadari beberapa barang kecil yang hilang, dan semua ini adalah kesalahannya sendiri, karena telah memperlakukan pelayannya dengan sangat buruk. Dia melakukan pencurian dan motifnya adalah menyalahkan Nona Esther. Setelah beberapa waktu protagonis kita berdiri di depan meja riasnya. Dan saat itulah dia yakin bahwa Annie adalah dalang di balik pencurian-pencurian kecil itu. Beberapa jam kemudian terdengar ketukan di pintu kamar Esther. Seorang pelayan lain memasuki kamar atas permintaan sang nona muda. Esther mengatakan bahwa dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pelayan itu duduk dengan sedikit gugup dan bertanya ada perlu apa. Tapi Esther menenangkannya mengatakan bahwa dia tidak perlu cemas. Protagonis kita menawarkan makanan manis, yang jelas membuat pelayan muda itu gembira. Dia dengan sopan menerima makanan manis itu sementara Esther duduk di depannya. Sang protagonis bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang Annie dan Sasha karena dia penasaran. Untuk mengetahui bagaimana kelakuan mereka saat dirinya tidak ada. Bagaimana hubungan mereka dengan para pelayan lain? Apakah mereka disukai wanita muda itu memakan makanan manisnya? Sambil mendengarkan pertanyaan majikannya dengan saksama. Namun dia heran mengapa ada keraguan seperti itu. Sasha sangat pandai dalam pekerjaannya, tapi sangat buruk dalam urusan konflik. Dia tidak bisa akur dengan para pelayan senior jadi mereka selalu menyuruhnya membersihkan tempat-tempat yang paling kotor. Annie sebaliknya sangat berbeda, dia sangat ramah dan banyak bicara dengan yang lain. Dia sering memberikan hadiah-hadiah kecil kepada para pelayan, dan karena itu dia akhirnya memiliki banyak teman dan cukup populer. Akan tetapi dia juga sering bertengkar dengan pelayan-pelayan lain. Seingat pelayan muda itu dan ada desas-desus bahwa Annie itu panjang tangan. Pelayan muda itu memberitahu Esther bahwa Annie pernah terlibat masalah dengan pelayan lain karena tangannya yang ringan. Tapi apa artinya itu? Esther dengan tenang menjelaskan bahwa itu berarti Annie punya kebiasaan mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Kemudian dia bertanya siapa yang bertanggung jawab membersihkan kamarnya hari ini. Protagonis kita berterima kasih pada pelayan muda itu karena sudah berbagi semua informasi dan memberinya hadiah kecil sebagai imbalan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang obrolan mereka hari itu. Pelayan muda itu sangat senang melihat hadiahnya adalah lebih banyak makanan manis dan berterima kasih kepada majikannya. Esther menyadari bahwa sisir yang dia tinggalkan sebagai umpan telah menghilang, dan karena Annie yang membersihkan kamarnya maka pelakunya sudah pasti dia. Protagonis kita dengan menggunakan kecerdikannya memahami bahwa gadis itu tidak akan bisa menghentikan kebiasaan mencurinya untuk saat ini. Esther tahu dia harus tetap diam tetapi dia harus memikirkan cara untuk menghukum Annie. Sebuah perpustakaan indah bermandikan cahaya matahari. Rak-raknya penuh sesak dengan buku. Sambil membaca sebuah buku, Esther berpikir dia harus menciptakan produk-produk bagus sebanyak mungkin sekarang sehingga ketika dia memulai kembali bisnisnya semuanya bisa berjalan lebih lancar. Dia mendengar suara yang menarik perhatiannya, mengalihkan perhatiannya dari buku itu. Ayahnya Count Fraser masuk ke dalam perpustakaan. Dia langsung bertanya apa yang sedang dilakukannya di antara tumpukan buku. Esther menjawab dia hanya ingin membaca sebentar. Sambil berdeham ayahnya mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah Duke Leon sudah menghubunginya lagi? Untuk menyembunyikan kebenaran Esther memberitahunya bahwa dia dan Sang Duke belum berbicara sejak pertemuan terakhir mereka karena tidak masuk akal untuk memberitahunya bahwa dia telah menerima surat dari seekor kucing ajaib. Agar rencananya berhasil dia harus tetap berhati-hati dan tidak membagikan informasi dia perlu memainkan peran sebagai putri yang jengkel. Sang Count tidak menyerah dan mengatakan padanya bahwa dia harus menghubungi pria itu. Esther mencoba menghindari situasi tersebut beralasan bahwa pemuda itu pasti sibuk dengan pekerjaannya, dan bahwa dia tidak ingin terlalu mengganggunya. Dia meyakinkan ayahnya dengan mengatakan bahwa ini hanyalah masalah waktu. Ayahnya yang murka berkata bahwa dia harus sadar. Sambil berteriak pria itu mengatakan bahwa seharusnya Esther sendiri yang pergi ke mansionnya. Dia heran kenapa putrinya itu selalu begitu keras kepala. Esther tetap diam sementara ayahnya mengamuk. Dia memerintahkannya untuk segera menulis surat untuk Sang Duke, lalu dia pergi begitu saja dari perpustakaan. Dengan amarah yang meluap-luap membuat para pelayan di dekatnya ketakutan. Kedua gadis itu mulai bergosip tentang Sang Duke yang sepertinya memutuskan kontak dengan Esther. Dan yang satunya menimpali bahwa Nona Esther sangat bodoh karena melepaskan satu-satunya kesempatannya begitu saja. Salah satu pelayan mata-mata Nona Rachel tidak sengaja mendengar percakapan itu dan tahu dia harus segera memberitahukan semuanya. Rachel sangat terkejut dengan informasi tersebut, sambil mempertanyakan kebenarannya. Gadis itu tersenyum puas karena menurutnya sudah sewajarnya jika Sang Duke hanya memanfaatkan Esther. Dia bertanya pada pelayan itu apakah kakaknya masih ada di perpustakaan. Rachel memasuki perpustakaan dengan penuh kemenangan dan langsung memanggil saudari tirinya. Dia menanyai Esther tentang Sang Duke yang telah memutuskan kontak di antara mereka, tetapi protagonis kita tidak terpancing umpan. Dia hanya menjawab bahwa Sang Duke adalah pria yang sibuk. Rachel mencoba memprovokasinya dengan mengatakan bahwa Sang Duke pasti tidak suka cara berpakaiannya waktu itu.
karena pakaiannya sangat buruk dan itu pasti membuat Sang Duk jengkel. Dia mendekati Esther mengatakan bahwa jika adiknya itu mendengarkannya hal itu tidak akan pernah terjadi. Gadis itu mencoba memanipulasi saudarinya. Mengatakan padanya bahwa dia seharusnya mendengarkan setiap kali Rachel punya sesuatu untuk dikatakan karena dia hanya menginginkan kebaikannya, begitulah katanya. Jika memang ada kesempatan berikutnya. Esther mendengarkan semua itu dengan sangat bosan, berpikir bahwa dia sudah siap menghadapi apapun yang akan dikatakan oleh saudarinya. Tetapi sikapnya yang merasa menang itu benar-benar menyebalkan. Rachel menatapnya dengan tatapan licik dan pada saat yang sama dengan tatapan merendahkan. Akan tetapi Esther menerimanya, menempatkan dirinya di posisi yang lebih rendah di hadapan keluarganya agar mereka tidak mengganggunya dan dia bisa melanjutkan rencananya. Di tempat yang jauh, seseorang menuangkan cairan sihir ke dalam kuali. Cairan berkilau seperti mutiara menetes dari sebuah sendok. Anehnya kuali itu mulai bergelembung. Dan orang yang membuat ramuan itu terkejut melihat reaksi tersebut. Campuran itu kemudian menghasilkan sebuah kristal kebiruan yang indah dan penuh dengan energi. Kembali ke Mansion Fraser, beberapa pelayan sedang makan bersama sambil mengobrol di dapur yang besar. Salah satu dari mereka mulai membicarakan Nona Esther, mengatakan bahwa ayahnya membuat keributan besar dengannya di perpustakaan, sementara seorang gadis lain menertawakan kejadian itu. Pelayan lain berkata bahwa dia tidak akan pernah melepaskan pria seperti Sang Duk dan gadis lainnya menyebut Nona Esther putus asa. Dan pun ikut dalam percakapan itu, mengklaim bahwa Esther tidak akan pernah menjadi seorang Duchess. Sang Duke hanya mengawalnya sekali, jadi itu bukanlah hal yang spesial. Gadis itu merasa puas dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia telah melakukan hal yang benar dengan mencuri sisir itu beberapa hari yang lalu. Akan tetapi salah satu pelayan yang pernah berbicara dengan Esther melihat betapa buruknya sikap Anne yang menghina majikannya sendiri. Dia pun berdiri untuk pergi karena sudah tidak tahan lagi dengan suasana percakapan yang tidak mengenakan itu, lalu menutup pintu di belakangnya. Dia berjalan menjauh dari para gadis kejam itu. Sendirian gadis itu berpikir bahwa jika dia mencoba membela Nona Esther, yang lain akan berbalik memusuhinya. Membuat hidupnya seperti di neraka, dan dia bahkan bisa kehilangan pekerjaannya. Karena ibunya yang sakit, dia tahu dia tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Gadis itu sangat frustrasi dengan situasi sulit yang sedang dia hadapi. Kucing sihir itu kembali ke kamar protagonis kita mengepakkan sayap-sayap mungilnya. Dia mulai mengeong sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela, menarik perhatian Esther. Dia sangat senang melihat makhluk sihir itu dan menyambutnya. Esther sangat bersemangat untuk membaca. James memulai surat itu dengan memberitahunya bahwa ia punya kabar gembira, eksperimennya telah berhasil, berkat informasi yang telah Esther berikan padanya. Sementara itu, Tuan Alexander dengan saksama mengawasi beberapa camilan kecil di atas meja. Wanita muda itu merasa sangat lega mengetahui bahwa pengalaman yang ia jalani di kehidupan lain terbukti bermanfaat. Ia tahu bahwa kristal-kristal itu sangat penting, tapi ia tidak punya cara untuk memastikannya. Ia tersenyum lega karena tebakannya menjadi kenyataan sementara Alexander memakan semua kuenya. James bilang akan menghubunginya dalam seminggu, tapi dia terlambat 1 hari dan dia meminta maaf atas keterlambatan yang tak terduga itu. Esther sama sekali tidak mempermasalahkannya. Lagi pula dia sangat bahagia. James mengatakan bahwa jika Esther mengizinkan, ia ingin mengunjungi kediaman Fraser untuk meminta maaf padanya, yang secara pribadi. Esther menyadari ada sesuatu yang lain tertulis di akhir surat. James bertanya mengapa Esther tidak memanggilnya dengan namanya, karena sekarang mereka sudah bertunangan. Esther terkejut dengan nada bicaranya yang main-main. Ia tersenyum manis, wajahnya memerah. Sambil berpikir betapa ia ingin memanggil namanya. Ia juga senang membayangkan James ingin mengunjunginya karena ia tidak pernah menyangka Duke Leonard akan mengatakan hal-hal seperti itu. Ia menenangkan diri, berdeham mencoba mengendalikan diri sambil mengingat kata-katanya di dalam surat. Menurutnya ini memang saatnya James datang mengunjunginya. Ia dengan lembut bertanya pada Tuan Alexander apakah dia menyukai camilan ikan kecil yang ia tinggalkan untuknya. Anak kucing itu terlihat sangat puas. Kucing ajaib itu mengeong dengan gembira meskipun protagonis kita tidak mengerti bahasa kucing. Ia berasumsi kucing itu pasti sangat menyukainya. Ia pergi sejenak memberitahu anak kucing itu bahwa ia akan menulis balasan untuk Sang Duk. Dan akan segera kembali. Beberapa waktu kemudian, kembali di markas Lehanal, James dipanggil oleh Ethan. Penyihir muda itu memberitahunya bahwa Nona Esther telah mengirim balasan. James mengambil surat itu dari tangan sang penyihir, menganggap gerakan itu sangat tidak sopan. Ethan memperhatikan saat James membuka surat itu dan mulai membacanya. Esther mengatakan ia sangat senang mengetahui bahwa eksperimennya berhasil, berkat kristal-kristal itu dan memberinya selamat. Dia tersenyum saat membaca kata-katanya. Esther mengambil kesempatan untuk memintanya datang ke rumahnya besok, sekitar pukul 3 sore, tapi jangan memberitahu siapapun tentang kedatangannya. Dia merasa semua ini sangat aneh dan terus membaca. Esther mengatakan bahwa ayahnya yang marah akan mengurungnya di kamar, mencegahnya pergi. Saat James tiba, pastinya Sang Count akan mencarinya, tapi saat itu ia pasti sudah menghilang. Sang Count akan berada dalam posisi yang canggung saat memanggil para pelayan untuk mencarinya. Dan ia ingin Sang Duk ikut serta dalam sandiwara kecil ini bersamanya, berakting sebagai bangsawan yang marah karena kehilangan tunangan tercintanya. Ia mengakhiri surat itu dengan mengatakan bahwa ia sangat menantikan kedatangannya. Dari Nona Esther. James terkejut dengan strategi itu. Siapa dia hingga berani menolak permintaan dari tunangannya? Dia meminta Ethan untuk membuka kotak perhiasannya, yang mengejutkan sang penyihir.
Dia kecewa mengklaim bahwa James sudah mengambil zamrudnya. Apalagi yang mungkin dia inginkan sekarang? Kita kembali ke masa lalu seminggu yang lalu saat Tuan Alexander membawa surat pertama untuk Esther. James memberitahu temannya bahwa ia tidak percaya nona muda itu akan menolak lamarannya dan Ethan harus menyerahkan Ruby langkanya. Ethan yang merayakan kemenangan sebelum waktunya mengatakan bahwa James tidak mungkin tahu hal itu dan jika Esther menerimanya dia boleh menyimpan zamrudnya. Sekarang di masa kini pemuda itu meratapi kehilangan zamrudnya yang berharga dan James mengingatkannya bahwa dia sendiri yang membuat taruhan itu dan dia harus pergi membuka kotak perhiasan agar James bisa memilih sesuatu untuk dihadiahkan kepada Nona Esther. Penyihir muda itu bergegas pergi hampir menabrak Albert di jalan. James menyambut Albert mengatakan bahwa waktunya sangat tepat. Dia meminta sang kepala pelayan untuk membawakannya gaun yang telah ia pesan paling lambat besok pagi. Albert terkejut dengan permintaan itu dan mengatakan akan melakukan yang terbaik agar gaun itu siap bahkan jika mereka perlu menawarkan lebih banyak uang. Kepala pelayan itu bertanya-tanya apakah dia akhirnya akan bertemu dengan sang nona. Untuk siapa gaun itu dimaksudkan dia teringat bahwa orang tua James sang Duke dan Duchess terdahulu tidak pernah akur. Karena itulah Albert akan menerima nona muda manapun yang dipilih James asalkan wanita itu adalah orang yang disukainya. Saat dia pergi, pria itu jadi terharu membayangkan James akan bertemu dengan seorang nona muda yang baik dari keluarga terhormat. Protagonis kita gelisah di kamarnya. Dia berpikir bahwa pada hari itu sang Duke akhirnya akan melihat bagaimana keluarganya memperlakukannya. Dia yakin sang Duke mungkin tidak akan terlalu peduli tapi dia tidak mau sang Duke melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Mungkin dia merasa begini, karena sudah lama sekali tidak ada yang baik padanya. Dia berpikir kalau dia mulai tertarik pada pria itu. Dia pun sadar kalau sudah waktunya makan siang, dan tidak ada waktu untuk terus melamun. Keluarga itu pun duduk untuk makan siang di sebuah ruangan mewah berhiaskan warna merah dan emas. Esther duduk di sebelah Rachel, dan mulai makan tanpa minat yang langsung menarik perhatian saudarinya. Rachel dengan galak bertanya kenapa Esther nyaris tidak menyentuh makanannya. Apakah ini cara barunya untuk mencari perhatian? Dengan kasar menyela pembicaraan kakak beradik itu, ayah Esther berkata, jika ada yang ingin dia sampaikan, dia harus segera mengatakannya. Dia mencoba mengelak dari situasi itu dengan mengatakan kalau dia hanya khawatir dan tidak bisa fokus pada makanannya. Dan tak lama ibu tirinya pun ikut campur. Sang Duchess berkata dengan dingin bahwa jika sikapnya itu disebabkan oleh Duke of Eanol, kekhawatirannya tidak akan menyelesaikan apapun dan dia sebaiknya kembali makan. Dengan tatapan tegas Esther mengatakan kalau mereka salah, dan kekhawatirannya tidak ditujukan kepada bangsawan itu. Dia dengan cepat mengubah sikapnya dan berkata bahwa pria itu bukanlah tipe orang yang membuatnya khawatir atau membuatnya cemburu. Ibu tirinya lalu mulai bertanya apa sebenarnya masalahnya merasa jengkel dengan keceriaan Esther yang mendadak. Dia heran bagaimana Esther bisa tahu hal seperti itu, padahal mereka sudah tidak berkomunikasi beberapa hari. Esther lalu mengungkapkan bahwa seseorang telah mencuri barangnya beberapa waktu lalu, dan benda-benda kecil sering hilang dari kamarnya meskipun dia tidak terlalu peduli karena nilainya kecil. Rachel mendengar adiknya bercerita bahwa sebuah sisir dengan mutiara berharga telah dicuri, dan karena barang yang begitu berharga hilang dia jadi tidak bisa berhenti memikirkannya. Rachel bertanya bagaimana bisa adiknya punya barang dengan mutiara. Dengan sombong dia bertanya apakah kekhawatiran adiknya benar-benar bukan tentang sang Duke. Dan ini bukanlah upaya untuk menyusahkan orang yang tidak bersalah. Meja makan itu dipenuhi dengan berbagai makanan mewah dan hidangan penutup yang lezat. Rachel mempertanyakan apakah yang dikatakan adiknya itu benar. Esther mengiyakan dan berkata bahwa sisir itu diletakkan di cermin meja riasnya, tapi menghilang seminggu yang lalu. Saudarinya itu ingin tahu mengapa dia baru mengungkitnya sekarang sambil terus mencoba memanipulasi Esther. Wanita muda itu terus membahas sang Duke dan menuduh Esther mencoba mencelakai salah satu pelayan karena masalah itu. Ayahnya pun bertanya apakah hal itu benar. Pria itu yang sama sekali tidak bijaksana melihat situasi ini seolah-olah putrinya sengaja membuat keributan dan memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Dia memerintahkannya untuk mengatakan kebenaran. Esther mulai menitikkan air mata. Gadis itu berseru kepada semua orang bahwa sisir itu adalah peninggalan dari ibunya. Ayahnya terkejut dan Esther melanjutkan bahwa benda itu adalah kenang-kenangan dari mendiang ibunya. Dia mengungkapkan bahwa ibunya tidak meninggalkan banyak barang untuknya. Jadi Esther sangat menjaga sisir itu dan tidak mau kehilangannya. Gadis itu mengatakan pada ayahnya bahwa dia sudah bertanya pada para pelayan, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Dia memohon pada ayahnya untuk membantunya menemukan si pencuri. Ayahnya pun menjadi sangat marah saat mendengar putrinya menyebut nama mantan istrinya di hadapan sang Duchess. Dengan penuh tekad, Esther terus memohon bantuannya. Pria itu berteriak menyuruhnya diam. Dia membentak bahwa itu hanyalah sebuah sisir, dan dia tidak seharusnya membuat keributan besar karena benda tak berguna, yang bisa diselesaikan dengan cara lain. Pria itu yang sudah dikuasai amarah memerintahkan Esther untuk segera masuk ke kamarnya. Tanpa izin untuk pergi, Esther menggigit bibirnya tahu bahwa semua ini pasti akan terjadi. Dia tahu kalau ayahnya adalah pria tidak jujur yang gila perhatian, dan mengatakan apapun yang diperlukan agar orang-orang di sekitarnya mengira dia adalah pria yang bermartabat padahal dia hanyalah seorang penipu ulung. Saat Esther berduka atas kepergian ibunya, ayahnya sudah menggoda wanita lain dan bukan itu saja. Ibu tirinya bahkan sudah hamil olehnya, jauh sebelum mereka menikah.
Si kembar lahir hanya 5 bulan setelah pernikahan yang membuat ayahnya sangat murka. Esther berdiri dan bertanya apakah ayahnya ingin dia tetap dikurung selama 1 minggu. Benarkan Rachel pun bingung. Mendengar kakaknya meminta agar mereka membawakan makanan 2 kali sehari. Dengan kata-kata yang tegas, Esther bertanya pada ayahnya gosip seperti apa yang akan disebarkan orang-orang jika putrinya sampai mati kelaparan. Ayah dan saudara perempuannya menghujaninya dengan hinaan saat Esther berjalan menjauh dari mereka, meninggalkan ruang makan. Gadis itu kembali masuk ke kamarnya. Dia dengan cepat membuka pintu lemari pakaiannya dan di bawah gaun-gaun itu dia menekan semacam kunci rahasia. Dan dia melihat sebuah kompartemen rahasia terbuka di balik pakaian-pakaian elegan itu. Dia tersenyum bahagia. Berpikir bahwa sudah sangat lama sejak dia melihat tempat itu. Protagonis kita melihat gambar-gambar dari masa kecilnya dan sebuah boneka anak anjing yang sangat lucu. Dia memegang mainan itu dengan penuh kasih sayang memberitahunya bahwa dia telah kembali. Esther teringat bahwa ketika dia menikahi Gellert di kehidupan sebelumnya, lemari pakaian itu telah dibakar. Dia ingat ibu tirinya membuat keributan besar ketika dia meminta untuk membawa lemari itu ke rumah barunya bersama suaminya. Esther di masa lalu mencoba bernegosiasi dengan ibu tirinya mengatakan bahwa lemari itu adalah hadiah yang diberikan ibunya saat dia lahir. Benar-benar kalap ibu tirinya menampar wajahnya berteriak bahwa gadis itu tidak akan pernah bisa membawa apapun dari lemari itu. Esther berdiri di sana terisak-isak sambil menyentuh wajahnya setelah dipukul oleh ibu tirinya. Kemudian dia mendengar ibu tirinya memerintahkan agar lemari itu dibakar. Namun kembali di masa sekarang, untungnya lemari itu masih utuh dan boneka anjingnya Toto masih ada di sana untuk menemaninya. Dia mulai bercerita pada Toto bahwa di hari pernikahannya saat dia mengangkat cadar pengantin prianya hampir pingsan ketakutan. Gellert terlihat sangat ngeri karena wajah pengantin wanitanya. Esther harus memakai riasan putih yang sangat tebal untuk menutupi memar yang dibuat ibu tirinya. Dia tertawa berpikir bahwa karena hal itu, seluruh upacara telah hancur. Dia berhenti sejenak dan menyadari bahwa sang duk pasti akan tiba sebentar lagi. Protagonis kita ingat bahwa jika apa yang dia baca benar, beberapa ksatria yang sudah ahli mampu menajamkan indera mereka dan mendengar suara paling samar sekalipun dari kejauhan. Esther yang bertekad bulat benar-benar yakin bahwa James akan menemukannya jauh dari kamar sang nona muda. Seorang kepala pelayan memberitahu sang Count bahwa Duke Leinster telah tiba. Ayah Esther menjadi gelisah setelah mendengar kata-kata itu dan bertanya apakah itu benar-benar terjadi. Kepala pelayan memastikan bahwa yang tiba memang sang Duke karena dia mengenali lambang naga. Sang Count sangat jengkel karena Duke tidak memberitahukan kedatangannya. Tetapi dia memerintahkan agar Esther dibawa ke ruangan. Tak lama kemudian kepala pelayan kembali dan sambil meminta maaf kepada tuannya memberitahu bahwa mereka tidak dapat menemukan Nona Esther dimanapun. Sang Count terkejut dengan perkataannya. Kepala pelayan menjelaskan bahwa ketika mereka pergi menjemputnya di kamar, pintunya tidak terkunci dan gadis itu tidak ada dimanapun. Bahkan setelah mencari di setiap sudut. Ayahnya menjadi semakin murka membayangkan putrinya telah membangkang perintahnya. Meskipun perintahnya sudah jelas untuk tetap di dalam kamar. Dia memerintahkan agar sang Duk dibawa ke ruang tamu terlebih dahulu. Di ruangan yang luas itu, sang Duke duduk dengan tidak sabar dengan tangan dan kaki bersilang, dan saat Count dan Countess mengamatinya, Rachel membawakan teh untuk mereka. Sang Duke memandang dengan tidak tertarik saat gadis itu menyajikan secangkir teh untuknya. Rachel tampaknya telah bersiap secara khusus untuk kesempatan itu, dengan rambut yang disisir rapi dan gaun ungu muda yang cantik. Sambil melemparkan tatapan murka pada keluarga itu, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Dia berkata pada sang Count bahwa dia kemari untuk menemui putri sulungnya Nona Esther. Mencoba menenangkan keadaan, sang Count mengatakan kalau nona muda itu masih tertidur. Sebenarnya pria licik itu ingin mengatakan bahwa putrinya sudah pergi keluar, tetapi sang Duk menghentikan keretanya tepat di depan mansion, jadi alasan itu tidak akan mempan. Sang Duk menatap pria tua itu dengan jengkel dan pria itu pun bertanya-tanya di mana putrinya berada. Selain itu, sang Duke menyadari banyak sekali bisik-bisik di dalam rumah. Mereka menyebut-nyebut nama Nona Esther dan dia pun bertanya pada sang Count apakah rumahnya selalu seribut ini. Apakah sesuatu telah terjadi? Ksatria Agung itu bertanya pada sang Count kapan dia berniat membawa Nona Esther ke hadapannya. Pria tua itu mencoba menyembunyikan kegelisahannya, tetapi ucapannya langsung dipotong. Sang Duke menunjukkan bahwa sang Count tampaknya tidak begitu peduli pada putrinya, dan dia terus memprovokasinya menuduh pria itu telah kehilangan putrinya sendiri di dalam rumahnya.